Nek, sedang cari siapa? Aku cari anakku. Dia sebentar lagi mau menikah. Aku datang untuk menemuinya. Tuan Ju, kau bohong tanpa alasan jelas. Tuan Ju sudah bilang, orang tuanya sudah lama meninggal. Beraninya kau mengaku ibu Tuan Ju. Gun. Aku benar-benar ibu. Aku jual semua rumah dan tanah di desa. Aku ke kota untuk menemuinya. Nek, ini bukan tempat untuk semena-mena. Mau ketemu Tuan Ju? Tidak mungkin. Pergi sana. Ada apa? Tuan Ju. Anakku. Sudah kubilang, jangan datang jangan cari aku. Kenapa kamu masih ada di perusahaanku? Kau mau semua orang di kantor tak? Aku punya ibu cacat dari kampung. Apa pendongan mereka t'entends-tu? Nak, maafkan ibu. Tapi. Ibu rendu Camus. Iya, nak. Uang mahar yang kamu minta ibu kumpulkan. Sudah ibu siapkan semuanya, 700.000 utuh. Dan ini. Ibu, kan kubilang ibu pasti bisa dapat uang. Uangnya aku ambil dulu. Pulanglah cepat-cepat sendiri. Jangan lama-lama di kota. Biar aku tidak khawatir. Baiklah, biar ibu temui calon menantumu. Urusan pernikahan. Ketemu orang tua kedua belah pihak. Ibu ini tidak berpendidikan. Tapi sopan santun tetap harus dijaga. Tak perlu, Bu. Pulang saja ke kampung dan tunggu. Nanti aku bawa Xiaoro pulang. Aku pergi dulu. Bukannya kamu suruh ibu jual rumah di desa? Ibu tidak mau tinggal dengan kami, kan? Aku baru kehilangan pekerjaan. Sedikit lebih baik. Ibu malah mau mengisap darah. Kenapa ibu jadi seperti ini? Hanya mikirin diri sendiri. Harusnya lebih mikirin aku. Oh. Ibu takkan menus à camp. Ibu. Ibu bisa pungut barang rongsokan. Diam. Diamlah. Seumur hidup hanya bertani di desa. Kaki pun cacat. Bisa apa ibu di kota? Memalukan. Bibi, kamu baik-baik saja? Suami, panggil ambulans. Ibu. Ibu bangun, ibu. Suami, dia sadar, ibu sudah bangun. Ibu, bagaimana perasaanmu sekarang? Kalian siapa? Aku di mana? Ibu, ini Dao Sheng. Kamu mengalami kecelakaan. Tidak sadar selama 2 hari. Sekarang di rumah sakit. Dao Sheng. Aduh. NAK. Kami akan menjualmu. Aku tidak Tangkap dia. Tolong. Kalian benar-benar menculik anak kecil. Kalian berani melakukan kejahatan. Tidak takut dapat balasan? Urusanmu apa? Perempuan busik. Minger, atau kau akan kujul juga. Lari. Namaku Chen Dao Sheng. Aku pasti balas budi saat dewasa nanti. Cepat lari. Perempuan sialan mengacau rezekiku. Aduh, ada yang datang. Kamu anak kecil yang diculik 10 tahun lalu. Shen Dao Sheng. Ibu. Kalau bukan karena pengecutku, aku kabur sendirian. Ibu tak akan dipukuli pedagang manusia. Hingga kaki pincang begini. Anak baik, jangan menyalahkan diri. Kakiku adalah takdir. Ibu mulai sekarang. Ibu adalah ibuku. Kali ini kita bertemu lagi. Aku akan membalas kebaikanmu. Berbakti pada ibu, memberikan kekayaan. Anak baik, ibu sudah tua. Tak perlu kemuliaan atau kekayaan. Asalkan kamu baik-baik, sehat walafiat. Itu hadiah terbaik untuk ibu. Ibu, jangan menolak. Dosen sukses di luar negeri. Khusus pulang untuk mencari ibu. Ingin berbakti pada ibu. Dia siapa? Ibu, aku lupa perkenalkan. Ini menantumu Chu Qingyan. Wah, menantu secantik ini. Menantu. Dao Sheng. Aku harus cepat keluar dari rumah sakit. Hari ini pernikahan anakku. Aku harus hadir di sana. Aku harus buru-buru ke pernikahannya. Aku tidak hadir. Hau pasti sedang terburu-buru. Aku tak ingin merepotkannya. Bu, dokter bilang, kondisi ibu masih lemah, harus istirahat.
Belum boleh pulang dari RS. Iya, Bu. Bagaimana kalau telepon saja? Beritahu soal kondisi Ibu. Nanti aku carikan mobil antar. Baguslah. HPKU mana? Bu, hapnya rusak. Sudah kubelikan yang baru. Jean-Gan. Bu, terima saja. Baik sekali kau, sungguh berbudi. Bu, istirahat dulu saja. King Yan dan aku akan siapkan hadiah. Nanti kita pergi bersama. Hau, pernikahannya sebentar lagi dimulai. Mulai hari ini, kau sudah resmi menjadi bagian dari keluarga Tang. Hahaha bagus. Shui. Kamu harus baik ke Xiaoro kami nanti. Jangan sembunyikan apapun darinya. Tenang saja, ayah ibu. Aku Jean-Ji, akan melakukannya. Telepon kantor. Xiaoro, aku mau kelawan jawab telepon. Hei, baru selesai bicara. Jangan sembunyi-sembunyi. Apa ada telepon yang tak bisa diangkat di sini? Angkat teleponnya di sini. Tidak. Belum menikah saja, mau sembunyikan apa dari kami? Tidak, tidak. Aku angkat teleponnya di sini. Nak, pernika en mu. Ibu mungkin agak terlambat. Ibu kecelakaan mobil. Koma selama 2 hari 2 malam. Masih di rumah sakit. Tapi jangan khawatir. Ibu akan datang. Ibu siapkan hadiah untuk menantu. Bukannya kata, kamu tidak bisa bilang hari ini. Jangan menikah dulu. Biar ku jelaskan, dengarkan penjelasanku. Nak, suara apa itu di sana? Sûrement tumu. Biar dia santai. Ibu, tidak apa-apa. Cuma kecelakaan kecil. Pernika en mu. Pasti aku datang. Ibumu kecelakaan. Seluruh keluargamu kecelakaan. Ibuku sekarang ada di depanku. Pembohong. Sepanjang hari. Omong kosong. Semoga kau tertabrak mobil di jalan. Sudah kubilang jangan angkat telepon. Si pembohong ini menyebalkan. Jualan terus seharian. Bohongnya sampai bilang ibunya kecelakaan. Ya sudah baiklah. Hari ini hari besar kalian. Pernikahan ini segera dimulai. Apa yang kau bicarakan? Ayo cepat. Masuk. Baik, jangan marah. Semuanya datang hari ini, tapi mereka orang kaya dan berpengaruh. Sebentar lagi akan kuperkenalkan kalian. Terima kasih ayah. Hahaha ayo. Aku akhirnya bisa mengenal elit penguasa. Hau baru menelepon dan membuat keributan besar. Aku harus cepat menjelaskan kepadanya. Aku sudah siapkan hadiah pertemuan untuk menantuku. Menantu pasti akan menyukainya. Bu, mobil dan mas kawin sudah siap. Ibu pergi kemana? Ibu pasti sedang sekarat, jadi dia pergi ke pernikahan dulu. Ayo pergi juga. Ok. Siapkan hadiah. Pergi ke Hotel Yuning. Hari ini aku ingin seluruh kota. Selamat untuk putra ibuku. Wah, keren sekali. Mega. Hey, lagi-lagi kau, Penjemis Koter. Hari ini hari pernikahan putri keluarga Tang dan Tuan Ju. Orang tak dikenal dilarang masuk. Pergi. Aku datang untuk pernikahan. Ini pernikahan. Itu anak. Terakhir kali, gara-gara kau aku dimarahi. Tuan Ju sudah bilang, siapa yang berani makan minum atas nama ibunya, usir dia, pergi. Pengantin pria itu anakku. Kalau tidak percaya, panggil dia keluar. Aku harus hadir di pernikahan anakku hari ini. Berani membuat masalah. User dia. Tidak. Wanita hila. Tidak ada anak yang tak kenal ibunya. Jika kau benar ibu kandung Tuan Ju, pernikahan di atas tidak akan langsung dimulai. Siapa yang tak tahu, orang tua Tuan Ju sudah meninggal. Kau ingin menyakitiku lagi. Yang paling kubenci adalah pendusta sepertimu. Akan kubunuh kau. Anakku. Selamatkan ibu. Berapa lama? TN Chen, masih sekitar 10 menit dengan mobil. Cepatlah. Xiaoro, orang tuaku meninggal saat aku kecil. Mereka hanya meninggalkan warisan dingin, tanpa keluarga. Tapi sekarang, aku pertama kali merasakan kehangatan rumah di keluarga Tak. Aku akhirnya mengerti, keluarga sangat penting. Xiaoro, menikahlah denganku. Aku mau.
Cium-cium. Sayang. Nak, nak. Tolong ibu, nak. Hao, ada masalah apa? Siapa nenek tua ini? Aku. Ao. Ah, siapa nenek tua ini? Lihat dia penuh kotoran. Bagaimana keluarga Tang punya kerabat miskin begini? Apa ini kerabat pria itu? Tenju, maaf sekali. Orang lumpuh ini gila. Dia bilang kau anaknya. Dia nekat masuk lari. Kami tak bisa menghentikannya. Hao, ini ibu. Suruh mereka melepaskan. Mengapa ibu susah hadir di pernikahanmu? Suhao, siapa wanita ini? Bukannya katamu orang tuamu sudah meninggal? Tidak. Tidak. Xiaohu, Dongga. Jangan sentuh aku, Juhao, ku peringatkan. Jika kau berani bohong hari ini, aku takkan Bae. Aku kenal dia. APA, katanya orang tuamu sudah meninggal? Where is in harta besar itu juga bohong? Mana ada orang tua yang mati? Aku ibunya, ibu kandung Juhao. Diamko. Ibu. Ayah. Xiaoro. Dengar penjelasanku. Dia gangguan jiwa. Otaknya bermasalah. Ibu melihatnya kasihan. Mengambilnya jadi pembantu di rumah. Dia bukan ibu. Anak, kok aku jadi pembantu lagi sih? Jean Gambu Amazala. Baru saja ku beri sejumlah uang besar. Cepat habis begitu, pernikahan ini sudah kacau. Pergi dari sini. Oh begitu? Sebagai pelayan. Berpenampilanlah layaknya pelayan. Satpam. Bawa dia keluar. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku sudah berjuang. Habis banyak uang. Membantumu mengumpulkan mahar. Akhirnya kau tak mengakui ibumu sendiri? Apa? Jangan ngomong sembarangan. Ibu. Ibu membuat kehebohan di pernikahanku. Apa ibu mau membunuhku? Ao. Ibu tidak berguna. Ibu tak bisa memberimu hidup mewah. Tapi kau sudah menikah. Ini harapan seumur hidup ayah dan ibu. Ibu tak akan merepotkan. Jangan ingkari ibumu. Keluarga Tang adalah penguasa tertinggi di Jia. Mereka paling benci. Orang desa rendahan seperti keluarga kita. Jika mereka tahu siapa aku sebenarnya, Xiaoro pasti tak mau menikahiku. Hidup naku akan berakhir. Ibu, kumohon pergilah cepat. Kota Jiangge. Membawa cita-cita dan mimpiku seumur hidup. Apa ibu mau hancurkan mimpi anak sendiri? Baik, ibu pergi. 30 tahun lalu orang tua membantu anak. 30 tahun kemudian anak bantu orang tua. Ingatlah untuk memperjuangkan orang tuamu. Ayah. Kolia. Itu jalannya. Yang Mengorbankan hidupmu. Anak kita sukses. Dia juga dapat menantu dari kota. Tapi dia tak mengakui kita lagi. Maaf, Nona Tang. Saya tidak sopan. Saya tak seharusnya ganggu pesta pernikahanmu dengan Tuan Ju. Semoga kalian bahagia selamanya. Keluarga harmonis. Hao, ibu lihat keinginan pernikahanmu terpenuhi. Bahkan jika ibu mati sekarang, ibu rela. Tante. Hati-hati di jalan. Jangan datang ke sini mulai sekarang. Tunggu sebentar. Istri. Nona Tang, apa lagi yang harus kukatakan? Kalau tidak, jangan pergi. Kebetulan kami sedang butuh pengasuh di rumah. Dia berasal dari desa. Dia tidak pandai melayani orang. Suamiku, sang wanita tua. Menikahlah dan bawalah dayang atau semacamnya. Keluarga Ju Mu juga keluarga terpandang. Meski kau menantu yang tinggal di sini. Tapi masuk aku membawa pengaja. Lagi pula, aku sekarang masih hamil. Ada tante Su tambahan. Lebih mudah untukku. Hamil? Berarti aku akan jadi nenek. Kurasa putriku benar. Su, putriku mau memberimu makanan. Cepat berterima kasih padanya. Terima kasih, Nona Tang. Terima kasih Tuan Ju. Terima kasih, akan kukerjakan dengan baik. Hahaha. Ibu. Kedepannya, izinkan aku menghormatimu dengan Xiaoro. Anda ibu kandungku. Singu menantu Yangbek. Tante Su, keluarga kami di sini untuk berkomunikasi. Kenapa kau masih berdiri di situ? Car il attend pas du duc d'Anne du Ducla. Jangan Mangalangi di sini. Baik, Nyonya. Perjiko. Pergi sana. Kursi ini tersedia untukmu? Bu, izinkan saya duduk.
Tidak tahu aturan. Ini kursi tamu kehormatan. Hanya untuk keluarga inti kedua pihak. Kalau tak bisa bekerja baik, pulanglah secepatnya. Jangan dipaksakan. Tidak, saya akan lakukan. Saya mohon, jangan usir saya. Tante Su, ini kota metropolitan, bukan desa. Harap patuhi aturan dan etiket. Lihat ke sana. Itu kursi bos kecil bernilai ratusan ribu. Barisan tengah. Bernilai jutaan atau lebih. Kalau kursi depan ini, nilainya puluhan juta. Kau duduk sembarangan di sini. Apa kau tampar wajah? Atau hina bos bernilai miliaran? Tidak, tidak. Mohon maaf. Maafkan saya, Nona Tang. Saya tak tahu banyak acu. Maaf, maaf. Tahu tempat dudukmu, Campegan. duduk dengan peliharaan para pejabat. Itu sudah kehormatan. Apa? Itu tanpa makan anjing. Tuan Ju, saya manusia. Aduh. Ya ampun, istriku mengizinkanmu. Un tug jadi anjing kami. Bukan untuk jadi manusia. Kalau tak sanggup, pergi saja dari sini. Agar rawat cucuku dengan baik. Seberat apapun, ini berharga. Baik, saya akan pergi. Ken Chen. Kenapa lihat saya, Tulikah? Sudah kasih kamu makan. Makan, makan, makan. Aku makan, aku makan. Chen Daoxing Detong. Ramai sekali, sedang bahas apa? Pasti Dao Sheng cari aku. Aku tak bisa agar tak libatkan dia. Ya ampun, dia orang terkaya di Jianghai. Chen Daosheng, dia taklukan Wall Street dalam 3 tahun. Pantas jadi orang terkaya dunia. Keluarga Tang ternyata punya koneksi penting. Orang terkaya Jianghai bawa istri ke pernikahan Tang. Keluarga Tang bakal naik pamor. Xiaoro, apa TN Chen temanmu? Mana mungkin aku kenal bos besar? Kilyarga Tang Kuma Kilyarga Kilas 2. Bahkan kalau merengek pada orang terkaya, tak mungkin dia datang ke pernikahan anak-anak. Tapi tak kusangka, kali ini dia benar datang dengan istri. Benarkah? Apa karena aku? Aha, Shen Shen, Tuan Shen. Kamu ini. Hari ini aku mewakili ibu kita. Aku mewakili keluarga Ju datang ke pernikahan. Perhiasan emas dan perak 30 juta. Villa senilai 80 juta dolar di Gunung Changbai. Mobil Bentley baru. Semoga Tuan Ju berbahagia selamanya. Cepat punya anak. Ya ampun. Hei, lihat marmer terbaik itu? Aduh, lihat ini. Lihat villa ini. Ini simbol status. Uang tak bisa beli ini. Kita kaya. Waduh, menantuku yang baik. Hau. Kan ku bilang putriku jago pilih, orang pilihannya pasti hebat. Cepat berterima kasih ke Tuan Chen. Kamu sangat hebat. Kenapa sembunyikan ini dariku? Chen Gan jaga jarak. Kita sudah keluarga, benar. Bukannya ibumu datang lebih awal? Menantu baik, ibumu ternyata sangat berpengaruh. Dia sudah meninggal bertahun-tahun. Pernikahan ini sampai perlu datangkan Tuan Chen. Ah, Pak Chen benar-benar membuatmu rugi hari ini. apa kamu akan songgang nanti? Sering-seringlah datang ke rumah. Ju Hao sendiri bilang ibunya sudah meninggal? Iya, Pak Chen. Tidak. Pak Chen, pasti ada kesalahpahaman. Ini kan hari pernikahanku. Bisa kita bicara lain hari? Tanpa orang tua, saudara, atau teman. Ini pernikahan macam apa? Zhu Hao. Kau memang sangat menjanjikan. Sudah punya istri, lupa ibu sendiri. Tahu tidak ibumu kecelakaan 2 hari lalu? Dia hampir meninggal. Kau juga sebarkan kabar dia meninggal. Ada apa denganmu? Apa ibuku benar kenal Pak Chen? Tidak mungkin. Keluargaku miskin. Kalau punya keluarga kaya, ngapain ibu pinjam uang untuk sekolahkanku? Ju Hao, katakan di depan semua, apa sucui ibumu? Su Hao, kalau kau berbohong pada kami, aku akan membuatmu mati. Tidak mungkin. Aku tidak bisa mengaku. Aku baru bisa menetap di keluarga Tang. Aku tidak boleh kehilangan ini. Ibu, ada apa? Siapa yang melakukan ini padamu? Kau biarkan ibuku makin bersama anjing. Zhu Hao, Beijing Gan. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang memukulmu seperti ini?
Maafkan aku, Bu. Aku terlambat lagi. Anak baik, ibu tidak apa-apa. Ibu baik-baik saja. Ibu datang ke pernikahan Ju Hao, tapi dia memperlakukanmu seperti binatang. Akan kuberi pelajaran berharga padanya. Tidak, lupakan saja. Ibu tidak punya kemampuan. Tak bisa memberinya kehidupan yang diinginkan. Banyak aturan ketat di kota. Tak lebih baik dari desa kita. Dia juga terpaksa. Ibu mengerti. Tapi seberat apapun masalahnya, tak pantas perlakukanmu begini. Anjing tak akan hinakan kilyarganya yang miskin. Anak tak anggapai bunya memelakan. Mengapa mereka suramu makan bersama anjing? Ini pilihan ibu sendiri. Ibu jelek dan kotor. Duduk bersama hanya buat mereka jijik. Anak baik. Jangan bilang aku ibu kandung Hao. Tak apa dia tak mengakui. Asal pasangan muda ini rukun. Sudah cukup bagi ibu. Xiaoro sedang hamil cucu ibu. Jangan sampai dia marah. Tuan Chen, kau kenal pembantu saya. Kau biarkan ibuku makan an anjing. Berani sebut dia pembantu? Bukankah ini pelayanmu? Bagaimana ini jadi ibu Tuan Chen? Saya tidak tahu. C'est Jacques qui s'il tak pernagin pas Tuan Chen. Ini kesalahpahaman. Salah paham, Tuan Chen. Andai tahu Su adalah Tuan Lingtang, pasti kami sambut sebagai tamu VIP. Benar? Benar? Salah? Salah. Ya, benar. Kini semuanya sudah jelas. Jean-Gon marah. Hahaha Su. Kami semua tersegang tadi. Anda tamu terhormat Kak. Apakah bunga ini yang cocok untukmu? Bolehkah ibu bawa ini? Ibu. Asal ibu senang. Bahkan jika ibu mau bintang di langit. Akan kuambilkan untukmu. Bolehkah? Tapi ibu Hao sudah. Tidak apa-apa. Jangan bilang ini hanya korsase. Tidak masalah kau anggap Hao sebagai anak sendiri. Tunggu sebentar. Datang. Sudah tertulis. Aku pasang untukmu. Ibu Hao. Kau bodoh? Jika nenek ini benar-benar angkat Hao jadi anak, maka keluarga Tang kita bisa dianggap punya hubungan dengan Tuan Chen. Bukankah seluruh kota Jianghai jadi milik kita? Hello. Perusahaan ada keadaan darurat. Oak, Bu. Hao menikah hari ini. Hubungi saya jika ada keperluan lain. Perusahaan saya ada urusan lain. Saya duluan pergi. Dao Sheng. Terima kasih. Ibu, ukaphamu kita layuan. Kita sambung lain waktu. Pengantin pria. Aku tak suka denganmu. Harap bisa tampil baik. Ibu Su, Tuan Chen memang anakmu, bagaimana dengan saya? Tante Su, kau punya anak hebat. Kenapa masih jadi pembantu di rumah Hao? Su, ke depannya, bisnis keluarga Tang kita. Saya juga perlu kau sampaikan ke Tuan Chen. Biarkan dia urus. Jangan khawatir. Saya janji. Hao dan Xiaoru. Anggap kau seperti ibu kandung. Kalian salah paham. Iya, ini semua salah paham. Tante Shu, kau berhati la. Jangan dipikirkan. Mara saya tidak pernah salah lihat. Mulai sekarang semua proyek keluarga Tang diserahkan pada. Tidak apa-apa. Istri. Sejak kecil saya dekat dengan Tante Su. Nanti saya bicara dengan Tante Su. Suruh Tuan Chen beri beberapa proyek besar. Proyek besar bagus. Baiklah, hari ini hari bahagia. Semua jangan cuma berdiri. Sekarang. Tante Su, ini rumah kami. Tempatnya sederhana, tak bisa disamakan dengan villa mewah Tuan Chen. Jangan diremehkan. Tante Su lama tak jumpa Hao kan? Menginap di sini beberapa hari lagi. Kita bisa ngobrol lebih lama. Baiklah. Hao bisa dapat menantu baik dan lembut sepertimu. Ini Reskidia. Tante Su bukan cuma asisten handal, tapi juga presiden perusahaan kami. ITU Kuma Pengkepayan Kessel. Kalau mau lebih sukses, harus bergantung pada Tante Su. Tante Su, kapan beritahu Tuan Chen, alokasikan beberapa proyek untukku. Itu baru prestasi. Dia cuma kasihan padaku. Jadi bantu aku tampil di pernikahan. Sebenarnya aku tak kenal dia. Apa? Bukankah dia anakmu? Bagaimana bisa tak saling kenal? Aku memang punya anak. 2 hari lalu aku kecelakaan di Jianghai. Dao Sheng mengantarku ke RS.
Dia tahu aku buru-buru ke pernikahan, jadi dia ikut saja. YK. Aku sudah lama berjuang untuk baru hari ini kau kasih tahu. Kau tak kenal dia, nenek tua bangka. Kenapa tak beritahu sejak dulu? Ro, kenapa pukul aku? Tadinya baik-baik saja. Dazar Kampengang. Atas nama Tuan Chet, kau seenaknya saja. Pantas buatmu, rupanya kau ini baik padaku. Mereka cuma peduli status. Lalu kenapa, di umurmu, mau mengubah jelata jadi bangsawan? Kenapa masih berdiri di rumah kami? Pergico. Keluar sekarang. Baik, aku pergi. Tunggu dulu. Di depan orang-orang penting, kau mempermainkan kami. Mau kabur begitu saja, dengar baik-baik. Mulai hari ini, kau jadi anjing keluarga Tang. Suruh ke timur ya ke timur, jangan ke barat. Beranti. Siapa yang izinkanmu masuk? Lihat dirimu. Kotor. Maaf Nyonya, saya mengotori lantai. Saya akan lebih hati-hati lain kali. Kau dari desa. Banyak bakteri dan virus. Ini mengotori rumah ini. Pergico dari sini. Kau tidur di luar sementara ini. Masuklah saat bau kemiskinanmu hilang. Nyonya, di luar mulai dingin. Tangan dan kaki Tuaseya. Ibuku mengizinkanmu di villa ini. Sungguh mulia. Kau orang desa. Jikakami sur Upergie. C'est pas de la Pergie. Hau, kenapa kau lakukan ini padaku? Aku ibumu. Ibu dan ayah, kalian sudah lelah hari ini. Hari ini di pernikahan kalian bilang, serahkan perusahaan itu ke saya untuk urus. Kamu bisa bantu Xiaoro urus perusahaan dulu, untuk proyek yang sedang berjalan. Sebaiknya serahkan ke Xiaoro untuk urus. Kenapa harus begitu, ayah? Proyek itu tinggal sentuhan akhir. Apa kamu punya pendapat? Tidak. Sebenarnya tidak. Tidak, ayah. Seiya akan bersikan rumah dulu. Cepat istirahat setelah selesai ya. Ibu. Ao. Akirnia Kodatan. Tolong ambilkan selimut un tukibu. Aku sangat kedinginan. Sudah kucuci, aku tidak kotor. Jangan pilih-pilih. Kalau bukan aku yang memperjuangkan. Mana mankin ko jadi pangazu di keluargatang. Hidup senang seperti ini. Kau juga tidak membantuku. Sudah. Ibu, jangan bicara sembarangan di luar. Jangan bocorkan hubungan kita, nanti masa depanku hancur. Apa ibu ingin aku kembali ke lembah itu? Itu kampung halamanmu. Lagi pula, itu tempatmu lahir dan besar. Ayahmu ingin kau pulang sebelum dia meninggal. Baik. Oh, aku mengerti. Kau janji padaku, selama kau tidak bocorkan hubungan kita, aku pasti akan pulang dengan Xiaoro nanti. Apalagi dia sedang hamil sekarang. Lembah itu kotor dan itu akan pengaruhi anak. Satu lagi, bisa pinjamkan saya uang? Ibu. Aku bilang ke Xiaoro. Seiya punya warisan besar. Apa yang kau lakukan? Zuhao, kau tidak tidur tengah malam. Sedang apa dengan Tante Su? Ada yang disembunyikan dariku? Tidak, sayang. Tidak, Tante Su mencari saya. Dia minta saya beri uang darurat. Apa menurutmu? Ya. Nona Tang, anak saya tidak berguna. Anya ura-ura dan mabuk. Hutang banyak uang. Saya minta tolong Tuan Ju sekarang. Tante Su baru jadi pengasuh di sini. Langsung minta pinjam uang? Ini keterlaluan. Apa harus aku pinjamkan perusahaan? Anakmu sendiri tidak berguna. Siapa peduli? Tidak ada uang. Pantas anakmu jadi anak durhaka. Xiaoro, makan buah. Oak, bau apa itu? Singkirkan, aku tak mau makan. Ambilkan durian yang baru kubeli. Aduh, kamu baru hamil. Makan durian tidak baik untukmu. Cepat ambilkan. Kenapa bicara omong kosong? Kamu mengajari sebagai pengasuh. Maaf, seharusnya aku tak banyak bicara. Bawa ke sini. Taruh di depanku. Buka dengan tangan. Xiaoro, sudah kubuka. Waduh, sampah sekali. Durian mahal ini bisa kotorkanmu. Aduh, singkirkan. Singkirkan. Ayah dan ibu. Istri, kabar baik. Akhirnya kerjasama dengan PNC. Kita akan kaya. Apa yang kau katakan benar? Ayah. Pesanan ini, pendapatan minimal jutaan. Benarkah sayang, kamu hebat. Sudah kuduga menantuku bukan orang biasa. Itu puluhan juta. Menantu yang baik. Jangan sembunyikan uang pribadi diam-diam. Jangan khawatir.
Bu, sudah kupersiapkan semuanya. Tunggu uangnya datang. Akan kubeli villa besar untuk keluarga, khusus untuk merawat janin Xiaoro. Dan ibu suka tas merek itu. Tunggu uangnya datang. Langsung buat janji. Dan jam 3 juta yang kau lihat itu, 2 hari lagi langsung pakai di tanganmu. Dan orang terpenting, istri. Jika bukan karena kau serahkan urusan perusahaan, bagaimana bisa sampai di posisi ini? Kubeli mobil sport khusus untukmu. Hao, kau akan dapat uang. Tapi Jeonggan dit en burcan. Aduh, ada masalah apa lagi? Jangan kasar begitu. Jika bukan karena kami memberi makan, kau masih tak tahu harus mengemis. Jeonggan Pangil Diao. Sebut saja Tuan Ju. Muakaku. Kerjamu berantakan terus. Pergi dari sini. Hao, dulu kau bilang saat sukses nanti, kau akan ajak aku menjenguk ayahmu. Mau mengakui aku sebagai ibu setelah kau sukses. Tapi sekarang kau sudah sukses. Kau tak mau mengakui aku sebagai ibu. Ibu. Jangan salahkan anakmu durhaka. Tapi jika ibu tetap di keluarga Tang, identitasku akan terbongkar cepat atau lambat. Demi kemuliaan dan kekayaan anak, aku harus usir ibu dari keluarga Tang. Halo, siapa Anda? Naonya Suchui. Setelah pemeriksaan, Anda meminjam 650.000 bulan lalu. Sekarang sudah lewat jatuh tempo. Lunasi 2 juta dalam 3 hari kerja. Jika tidak, kami akan lakukan penagihan hutang door to door. 2 juta. Bucania 650 000. Ao. Bukankan sudah kubicarakan? Pangil Akutuan Ju Diruma. Banyak orang di sini. Bagaimana jika ketahuan? Ao. Aku pinjam uang maharmu. Mereka mendesakku melunasi pinjaman. Sekarang kau punya uang. Bisa kau ambil sebagian? Aku akan lunasi pinjaman dulu. Ibu memberi mahar untuk anak. Bukankah begitu? Bukankah sekarang kau kaya? Kumohon, bisa anggap ini uang pinjaman dariku? Aku akan lunasi hutang mereka dulu. Di Uziamu. Setelah kupinjamkan, dengan apa kau kembalikan? Awalnya cuma suruh jual rumah. Siapa suruh ibu pinjam uang sana-sini? Pada akhirnya, ini karena ibu-ibu yang buruk. Ao. Apa yang kau bicarakan? Aku ibumu. Kau rela habiskan jutaan untuk menyenangkan mertua. 650.000 saja tak mau pinjamkan? Ibu juga tahu cari uang sulit sekarang. 650.000 cukup untuk ibu bertani seumur hidup. Cari cara lain saja. Ibu bisa kerja beberapa pekerjaan. Pasti bisa lunasi perlahan. Lagi pula ibu bisa beli HP mahal. Ibu bukan pinjam dariku un tu bayar utang? Nikmati saja sendiri. Jika kupinjamkan uang ini, Anaku lahir Dongan Kuranroski. Aku tak ingin jadi seperti ibu. Terpaksa pinjam sana-sini untuk sekolah anak. Apa yang kau omongkan? Untuk menyekolahkanmu, ayahmu rela taruhkan nyawa. Kau berani bicara seperti ini? Tak punya malu? Pantaskah kau pada leluhur? Hao, ibu memohon padamu. Walau aku orang desa, aku juga mengerti. Hutang harus dibayar. Uang pinjaman harus dilunasi. Kumohon. Apayang Kolakukan, Ko, Banganla. Suamiku, cepat ke sini. Aduh, aku muak. Sayang, kamu lihat kotak perhiasanku? Kotak perhiasan apa? Nggak pernah lihat. Hadiah pernikahan dari Ten Chen. Isinya perhiasan mahal semua. Kenapa nggak ketemu? Sayang, coba ingat-ingat lagi. Jangan-jangan kamu lupa naruhnya? Apa ibu yang ngambil? Sedaki keri di mana-mana. Ibu nggak mungkin masuk ke sini. Dia juga nggak akan ambil barangku. Coba dipikir lagi. Apa ada orang lain yang ambil? Siapa yang biasa bersihkan rumah ini? Tensu. Ah, sekarang aku ingat. HP yang dia pakai model terbaru. Yang paling murah harganya lebih dari 10.000 yuan. Pasti dia mencuri dariku. Masa? Dari mana dia dapat uang untuk beli HP semahal itu? Su, kemari sekarang. Saya di sini. Cepetan. Nonatang. Ada perlu apa Donganseya? Su Cui, berani sekali kamu. Serahkan pada. Apa yang Nona Tang bicarakan?
Saya tidak paham. Su, kamu masih juga berpura-pura. Hadiah pernikahan dari Tien Chen untuk istriku. Apa kamu yang mencurinya? Saya tidak bersalah. Masih saja mencelak. Hanya kamu orang luar di keluarga ini. Pasti kamu yang curi kotak perhiasanku. Nona Tang. Saya saja tidak tahu apa yang hilang. Setiap kali bersihkan barang pribadi Nona. Seya bakantidak boleh menyentuh. Perkayala. Kamu keterlaluan. Sudah ketahuan masih juga ngeles. Kamar ini cuma untuk suamiku dan aku. Hanya kamu yang masuk untuk bersihkan. Kalau bukan kamu yang mencuri. Apa suamiku yang mencuri? Kotak perhiasan pemberian TN. Chen d'écurie, Dazar Campingan. Sudah kuduga, orang rendahan sepertimu. Pasti suka mengambil milik orang. Dasar perempuan hina. Nona, walau saya dari desa. Tapi saya mengerti. Harga diri dan kejujuran itu penting. Saya tidak mungkin melakukannya. Ao, Camus t'a eu si faceya. Kalau tidak percaya, tanya saja dia. Aku sudah susah payah mengatur ini untuk mengusirmu dari keluarga Tang. Aku sudah rencanakan semuanya. Bu, jangan salahkan anakmu jadi kejam. Tante Su, kalau kamu ambil kuncinya, cepat berikan padaku. Walau aku agak ragu, tapi HP mahalmu sudah membongkar semuanya. Ini buktinya. Cepat serahkan kotak perhiasan, atau kucari di... Sucui, kamu pikir kamu siapa? Cuma orang kampungan yang belum pernah lihat dunia. Tak ada yang mau percaya. Bukti yang nyata. Kamu berani tidak mengaku? Suamiku yang copot baju si jalang ini untukku. Le Pascan Bajunia. Sayang, tidak perlu begitu. Kenapa masih kasihan ke Babu? Dia bukan ibu. Tidak. Joao, Jean-Gan Lupa. Camus menant tu mazuk que lui argatang Camille. Apa dia benar ibumu? Untuk masa depanku, nanti kalau sudah kaya. Akan Kubala Semua. Tante Su, maafkan aku. Kalian tag boleh perlakukan à QBJ. Seburuk apapun hidupku nanti, yang penting kalian berdua bahagia. Asal kalian senang, biar nenek-nenek mati pun rela. Aku benar tak mencuri barangmu. Kan, HP ini Dao Sheng yang belikan untuk waktu aku dirawat. Dia jagain aku tiap hari, dia takut tidak bisa menghubungiku. Makanya dibelikan HP baru. Aku bersampa. Aku sungguh tidak ambil barangmu. Kan, omong kosong. Kamu cuma orang desa. Mana mungkin bisa dikawal pribadi Pak Chen? Mana bisa sembunyikan Dong Si Zhang? Kalian mau apa? Keluarkan. Keluarkan. Lepaskan aku. Sayang, ibu sudah lama tinggal di rumah Tang. Kita belum pernah menjenguknya. Benar. Hari ini aku senggang. Aku beli beberapa suplemen. Ayo kunjungi ibu. Baik, istriku memang perhatian. Kapan waktunya? Aku akan ajak ibuku tinggal beberapa hari. Seumur hidupnya di desa. Akhirnya bisa ke kota sekarang. Ayo ajak jalan-jalan. Ketemu. Bagaimana mungkin? Bukankah perhiasanku sudah kucuri semua? Gelang giok naga. Ini pasti milikku. Ini gelang giok turun-temurun keluarga kami. Kembalikan. Ini untuk calon menantuku. Kembalikan pada Omong kozon. gelang giok naga ini barang langka asli. Kau pasti mencuri dari putri. Gelang Joku. Ini satu-satunya warisan keluarga kami. Ini rencananya untuk hadap-hadapan menantu. Anakku membenciku karena tua. Percuma saja. Tak kusangka kau merusaknya. Dosa besar. Memiliki ibu pencuri seperti Simua orang akan membensimu. Ibu, laporkan ke polisi sekarang. Cepat tangkap dia. Suruh anaknya menjemput. Berani merusak gelang giokku. Akan kuhabisi semuanya. Ibu, tunggu dulu. Sayang, Tante Su sudah bekerja bertahun-tahun. Mengapa tidak usir saja? Jangan laporkan polisi. Kau telai, suamiku baik hati. Pergi sana. Keluardan Jean-Gan Kambali. Aduh, menyedihkan sekali. Aku sudah berusaha keras membesarkan anakku. Dia sampai mencurigai ibunya sendiri pencuri. Katanya besarkan anak jaga hari tua. Besarkan anak, jaga hari tua. Anakku akan menghisap darahku kering. Menguras sumsumku sampai habis. Ujung-ujungnya tak diakui sebagai ibu. Untuk apa hidup di dunia ini?
Ibu, beritahu semua rumah sakit di Jianghai. Datangkan dokter terbaik ke rumahku. Jika ibu kurang sedikit saja, kubur kalian semua bersamaku. Saya. Daosheng. Ibu, bagaimana perasaanmu? Sudah nyaman? Mafkan Ibu, Daosheng. Ibu merepotkanmu lagi. Ibu akan segera pergi. Ibu, bicara apa ini? Ibu menyelamatkan nyawaku. Rumahku adalah rumah ibu. Mana ada merepotkan? Sopnya sudah datang. Ibu, coba cicipi. Ini iga pilihan khususku beli. Sop iga yang direbus khusus untuk ibu. Apakah ibu suka? Ini khusus untukku? Daosheng. Biar aku sendiri yang lakukan. Sekarang kau sudah jadi bos besar. Melakukan hal begini, kalau dilihat orang bisa berdampak buruk. Ibu, aku anak ibu. Ini kewajibanku. Tak masalah dilihat orang. Aku punya ibu terbaik. Mereka cuma bisa iri saja. Hao, ibu sengaja bangun pagi beli iga, membuat sop gao iga. Kesukaanmu waktu kecil dulu. Coba cicipi. Aku tidak mau minum. Jangan dekat-dekat dengan kalau dilihat orang bisa berdampak buruk. Aku tak tahu dosa apa di kehidupan lap sampai punya ibu seperti plester lengket. Tak bisa dilepaskan. Ibu, bagaimana rasanya? Apakah sesuai selera? Enak sekali. Ibu kalau suka minum ini, surah menantumu buatkan setiap hari. Rupanya, Ibu, dokter bilang ibu kelelahan. Istirahat yang cukup. Istirahatlah. Mulai sekarang tinggal bersamaku. Biarkan anakmu berbakti juga. bagaimana mungkin? Nak. Aku tahu ibu senang. Akuikla. Dua hari kemudian. Aku pulang ke desa. Ibu, kenapa bicara begitu? Dosen pulang dari luar negeri. Hanya untuk mencari ibu. Ibu, tanpa pertolongan ibu dulu, tak mungkin ada diriku sekarang. Ibu menganggapku anak sendiri. Aku anggap ibu-ibuku. Mana ada anak benci ibu? Kau benar-benar tak membenciku. Sue, kau belum make it. Tak bisakah lebih kuat? Aduh. Airnya mulai dingin. Sudah tak bisa dipakai. Cepat ganti dengan baskom baru. Hugh, kau terlalu ceroboh. Kalau malas, minggir. Kalau tetap ceroboh, pulang ke desa. Kota bukan untukmu. Ibu, kenapa ibu pingsan di jalan? Zhu Haunaka lagi? Tidak. Mereka baik padaku. Mangurusku juga. Aku belum terbiasa. Tak apa, Bu. Kalau tak mau bicara, tak usah. Ngomong-ngomong, Bu. Sebentar lagi ulang tahun ibu, aku ajak ibu ke mall. Pilih hadiah ulang tahun. Tak perlu. Barang di kota mahal. Cari uang tak mudah. Ibu datang ke kota, belum diajak jalan-jalan. Lajapila, buat apa cari uang kalau tak dinikmati? Jangan menolak. Iya, Bu. Sebagai wanita, harus bisa menikmati hidup. Biarkan menantumu temani ibu. Anak baik. Ayo, Bu. Bersulang, Bu. Ayo, Ibu. Heitai. Bu, di depan ada toko lain yang cocok untuk ibu. Mari kita lihat. Daosheng. Kamu ingin belikan semua bajuku seumur hidup? Lihatlah kalau tidak percaya. Kita terlalu boros. Setiap masuk toko bersamamu, seluruh isi toko harus dibeli. Bagaimana orang lain berbisnis? Kita tidak perlu lagi. Bulletin, kita takkan lihat yang terakhir. Aku ingin ibu jadi ibu paling bahagia. Anak baik, pakaian ibu sudah cukup. Pilihkan beberapa untuk Kinyan. Bagaimana denganmu? Anak muda beli baju, terlalu berlebihan. Ibu lebih nyaman belanja sendiri. Sayang, ibu belanja sendiri. Tak ada masalah kan? Seluruh mal ini milikku. Apa yang bisa salah? Lagi pula, mari ikuti. Selama dia suka, kita belikan senyumnya. Nak. Tante. Boleh tanya sesuatu? Periazon yang dibeli anakku hari ini. Bisa diretur? Tante. Tolong tunjukkan fakta.
Bisa. Iya, Tante. Tapi proses refund sesuai cara pembelian. Tak ada tambahan ke rekening Anda. Baiklah, tidak apa. Terima kasih. Au. Masih berani tersenyum? Aku sudah lihat buktinya. Mencuri perhiasanku dan menukarnya jadi uang. Rencana busuk. Tante Su, tak kusangka kau seperti ini. Bagaimana dengan sisanya? Serahkan sekarang padaku. Aku tidak mengambil apa-apa. Perhiasan ini dibeli anakku untukku. Aku tak mau merepotkan mereka. Aku cuma mau mengembalikan barang. Anak? Bukankah anakmu si anak durhaka? Makin dia sebek itu? Membelikanmu perhiasan emas perak? Ibu ini, saya bisa buktikan untuk tante ini. Kamu kenapa sih? Tahu harga barang ini mahalnya? Ini hadiah langsung dari Tuan Chen. Cuma dicuri pembantu kami, untuk menghilangkan barang curian. Ya, ini milik istri, dia pencurinya. How? 20-30 tahun ibu membesarkanmu. Tak kau kenal integritas ibu? Di matamu ibu sangat hina. Ya? Orang harus punya kekuatan. Kamu tak punya uang, tak berkuasa. Mana mampio beli hadiah semahal ini? Kamu yang mencuri. Lagi pula dapat dari mana? Nyonya, tolong perhatikan ucapan dan tindakan. Tante ini sudah tunjukkan faktur. Ini memang dibeli anaknya untuknya. Mana mungkin, dia dan anaknya orang desa. Mana mampu beli hadiah semewah ini? Ibu ini, toko kami melayani semua pelanggan sama. Kalau mau berbuat onar lagi, saya terpaksa minta Anda pergi. Kamu cuma pelayan toko. Berani membentak saya? Tahu saya siapa? Saya ini. Xiaoro, toko ini milik Tuan Chen. Jangan main-main. Kalau menghina toko ini, sampai ke telinga Tuan Chen, kita bisa celaka. Saya cuma mau belanja. Kali ini kamu beruntung. Terima kasih, Pak Manager. Terima kasih sudah membantu membuktikannya. Tolong kembalikan perhiasan ini pada saya. Anak saya tidak mudah mencari uang. Baiklah, Tante. Silakan lihat produk lain di toko kami. Saya akan proses pengembaliannya sekarang. Jam tangan ini bagus. Ibu ini punya selera yang bagus. Ini harga diskon model terbaru untuk waktu terbatas. Harganya 200.000. Sayang, kamu suka? Beli semuanya. Dao Sheng dan Qingyan menikah. Saya bakal belum memberi mereka apa-apa. Malah mereka merawa saya dong gambek. Tante, mau melihat cincin ini lebih dekat? Terima kasih, Nak. Tolong ambilkan itu untuk saya lihat. Saya un jambeli, un truc menantu perempuan saya. Bisa dicoba langsung. Rasakan kenyamanannya. Cantik sekali. Ini buatan tangan desainer master luar negeri. Maknanya sangat bagus. Harganya sekitar 90.000. 90.000? Waduh, tidak perlu. Saya tidak mampu. Kenapa bisa begini? Kenapa tidak bisa dilepas? Su berakting lagi. Tidak bisa lepaskan cincin ini? Memang kamu tidak mau melepasnya. Kenapa kamu menuduh saya begitu? Saya hanya un jambeli sans un truc menantu. Saya kira tidak masalah saat mencoba. Bukankah anakmu anak durhaka? Anak begini masih bisa dapat istri? Lucu. Jangan cari-cari alasan. Anak dan menantumu tidak mau menerima. Siapa percaya kamu beli untuk dia? Tante, jangan dipaksakan. Lihat, tanganmu sudah bengkak. Bagaimana kalau kita gunting dulu? Kalau digunting, saya harus beli. Saya tidak punya uang. Saya tidak mampu. Nah, jangan tertipu wanita tua ini. Dia dulu babysitter kami. Kami usir karena dia mencuri. Pasti dia ingin mengulangi lagi. Lalu mengklaim cincin ini miliknya. Kamu mengada-ada. Jangan khawatir, Nat. Saya tidak akan menyusah kamu. Wah. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lihat kelakuanmu hari ini. How? Saya benar-benar tidak bisa melepasnya. Tolong bantu saya. Su, mau suami saya yang bayar lagi? Keterlaluan kamu. Au. Su, cari cara sendiri. How? Kamu beli jam ratusan ribu untuk Xiaoro. Tidak ragu sedikit pun. Saya minta pinjam uangmu. Kenapa tidak mau? Su, jangan sok muluk. Saya istri Hao. Dia wajib membelikan saya barang. Nyatanya, kamu cuma budak. Saya bukan budak. Saya bukan Tanchu. Saya. Diam, Tanchu. Jelas kamu rakus pakai cincin ini. Uang di dompetmu berapa? Tidak tahukah? Qui n'a pas à la sondiri malaminta saya bayar? Tante, jari Anda bengkak. Kalau tidak copot cincinnya, jari bisa busuk. Bagaimana kalau kita gunting dulu? Nanti saya hubungi anakmu. Suruh dia periksa. Kurang 30 juta untuk biaya kerajinan. Anakku tidak mengakui saya.
Dia tidak akan datang. Nona Muda. Saya cuma punya 3.000. Bisa permudah? Santianing, cincin ini terlalu murah untuk, ini buatan master luar negeri. Biaya desainnya puluhan juta. Kamu benar-benar pelit. Pak, ibu Anda di toko emas bawah. Sepertinya ada masalah. APA. Barony ganggu ibu kami. Mereka kira ibu tidak ada yang bela, tidak ada yang dukung, ya? Ayo pergi. Maaf, Tante. Setelah cincin dipotong, kami harus jual lagi. Biaya perbaikannya puluhan juta. Uang 3.000 MU. Sangat kurang. Tansu, uang segitu tak mungkin kamu punya. Mending potong tanganmu. Siapa suruh punya anak tidak berguna? Potong tangan? Saillant. Itu terlalu kejam. Maaf. Kalau tidak potong, kamu yang bayar? Bagaimanapun dia merawat kita. Anaknya tidak peduli. Kau yang peduli. Mau bawa pulang untuk dirawat? Sayang, kamu benar. Ibu, ayo pergi. Jangan lihat akting wanita tua ini. Oh. Tante Chou, mas conseilla. M'observant anak seperti ini. Saya gagal total. Saya tidak mau jari ini lagi. Yangan. Ibu. Ibu, bagaimana kabarmu? Hei, ada apa? Mangapa Tuan Chen ada di sini? Hei, suamiku, Tuan Chen sangat menghargai. Dia memberimu perhatian khusus. Dia mengatur beberapa proyek untuk. Kenapa tidak kau ucapkan terima kasih khusus? Atau ajak dia makan bersama? Cepat. Baik. Tuan Chen. Ju Hao, kau masih laki-laki? Dia sudah tua. Kau tega melihatnya menderita? Tuan Chen sedang apa ini? Mengapa kau begitu melendangi wanita tua ini? Inikah tempatmu bicara? Dao Sheng. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Ini semua kesalahan ibu. Seharusnya ibu tidak pakai cincin ini. Ibu ingin kau menikahi King Yan. Ibu bahkan tidak beri hadiah pernikahan. Ibu, kenapa bicara seperti itu? Kehadiran ibu di sini. Sudah hadiah terbaik untuk kami. Sudah mencuri perhiasanku. Sekarang ketahuan mencuri di toko lain. Berlagak memelas. Hah? Apa katamu? Tidak. Tuan Chen, anda salah dengar. Kami tidak bicara apa-apa tadi. Apa aku salah? Tuan Chen, saya tahu Anda menghargai suamiku. Tapi kenapa toleransi pada wanita tua ini? Tapi benda tua itu tak tahu malu. Dia juga curi hadiah pernikahan dari. Sudah kukatakan tidak mencuri darimu. Di depan Tuan Chen, berani-beraninya membantah. Gelang giok naga itu, kutemukan pada. Kau tidak mencurinya. Masih milikmu, Tuan Chen, Anda harus bersikap adil. Membalikkan hitam putih tak bisa bedakan benar salah. Harus dipukul. Kenapa Tuan Chen pukul saya? Tuan Chen. Jangan andalkan kekuatan untuk menindas kami. S'engagea Manguina au rang miskin. Apa kesalahan putriku? Dia sudah dewasa. Kau pukul dia di depan umum. Bagaimana masa depannya nanti? Rupanya kau masih tahu malu. Tadi di depan semua orang. Kau biarkan dia pot ong yari. Kenapa tidak pikirkan akibatnya? Tuan Chen, Su Cui yang curi gelang giok naga istriku. Karena itu kami harus menghukumnya. Anda sendiri yang berikan. Anda lupa? APA, kau tak layak punya banyak perhiasan. Tuan Chen, maksud Anda apa? Suamiku masih kerja sama proyek dengan Anda. Haruskah merendahkan kami seperti ini? Kau menikah. Aku hanya melihat wajah ibumu. Hadiah pernikahan sudah dikirim. Soal proyek-proyek kecil itu bukan urusanmu. Selain itu, hadiah dariku tidak ada giok itu. Kenapa tuduh orang sebagai pencuri? Saya. Jangan-jangan giok naga itu milik Tante Su? Nyonya, Nona. Saya miskin. Saya dari desa. Oh begitu. Orang kota jangan pandang rendah kami. Tapi saya benar-benar tidak mengambilnya. Seberapapun miskinnya saya punya harga diri. Sekalipun harus kelaparan, takkan ambil barangmu juga. Gelang giok ini warisan turun-temurun keluarga Ju. Seberapa miskin dan lelahnya aku bahkan menjual rumah. Tapi aku tak tega menjualnya. Benda ini. Ibu, jangan khawatir. Akan kucari pengrajin terbaik di dunia. Memperbaiki gelang ini, aku beri yang persis sama. Miraka yang menselimimo. Akan kita selesaikan perlahan. Tidak, Tuan Chen. Aku sempat bingung, tidak menyelidiki dengan jelas. Salahku menyalahkan Su Ma. Bibi Su, jangan marah pada kami, ya?
Ah iya, Bibi Su, aku kehilangan banyak perhiasan. Aku sedang terburu-buru, makanya aku menyalahkanmu. Kau Mura Heidai. Jangan hiraukan kami. Aku Bibichou. Aku pengasuh. Tak ada hak untuk melawanmu. Qingyan. Bisa pinjamkan sedikit uang? Akan culpa 500. Akan kukembalikan saat ada uang. Sudah kubilang, anggaplah aku seperti anakmu. Kenapa masih diam? Lepaskan cincin dari tangan ibuku. Sayang sekali dengan cincin ini. Qingyan, aku ingin memberimu hadiah. Maf, Takkuzanka Malakakolaji. Harus merepotkanmu. Ibyo, tak perlu sanggan padaku. Nanti, akan kuminta pengrajin kerjakan cincin ini. Buatkan kalung untukmu. Kepuasan. Tuan Chen sangat baik pada Su Emma. APA Bibi Su ibu gandang Tuan Chen. Itu tak mungkin. Aku, maksudku. Tuan Chen Beaubezar. Jika Su Cui ibunya kandung, tak mungkin tinggal di desa seumur hidup. Saat beli sayur, dia ke pasar ambil sisa tak diinginkan. Kau tahu banyak tentang Su Emma. Jangan-jangan, kau anak durhaka. Bagaimana mungkin? Ah, serius? Apa yang kau takutkan? Menurut pengamatanku, Tian Chen ini, dia pasti tak mau ketahuan aibnya. Cekat jadi buah beber, dia pernah pukul orang loh. Orang penting kayak gitu, kalau urusan kecil saja tak bisa. Ah, bukannya ada yang tahu aibnya? Benar. Pasty begitu. Kalau Tante Su tak beruntung. Kena pukul Tian Chen, mana bisa hidup enak begini? Pengusaha besar ini beda caranya. Lihat saja, pukul nenek-nenek. Hilang sedikit uang. Pangil Mama. Dulu itu hal buruk, sekarang jadi baik. Katanya sih, cuma karena nenek ini. Saham perusahaan TN Chen naik 2 poin. Dipuji semua sebagai anak berbakti. Nenek ini sumber rejeki ya? Ayo bawa Tante Su kembali. Cari banyak media untuk promosi. Bikin berita anak durhaka. Meninggalkan ibu 80 tahun. Pengusaha dukung lansia. Percaya deh, perusahaan pasti untung besar. Bukan begitu. Tidak mungkin. Tante Su ini orang desa lagi. Sudah tua, kau masih hamil, dia tak bisa rawatmu. Susah payah mengusirnya, kalau dia kembali lagi. Bukannya sia-sia? Andai bisa kutunggi, aku masih mau cari dia. Masa sekarang malah andalkan dia? Bu, kalau ada masalah nanti, telepon saya. Saya yang urus. Ibu sudah bekerja keras. Saatnya beristirahat. Belum ada yang sebaik ini. Saya belum terbiasa. Ibu harus cepat biasakan diri. 3 hari lagi pesta ulang tahun ibu. Dao Sheng sudah siapkan semuanya. Nanti, pengusaha terkenal akan rayakan. Hey Tante Su, asyik sekali ngobrolnya. Sedang bahas. Tante Su sedang bicara apa? Senang sekali. Sedang apa kau di sini? Ah, Tuan Chen, sebelumnya hanya salah paham. Kami mohon maaf sepinana. Tante Su, pulanglah bersama kami. Kenapa pulang duluan? Dia sudah tua. Dipanggil langsung datang, disuruh pulang ya pulang. Ini bukan main-main. Ah, Tuan Chen. Anak-anak masih belum mengerti. Salah paham itu wajar. Jangan Hirokan mereka. Ayah, Tante Su. How sudah Tante rawat sejak kecil. Dia sudah anggap Tante seperti keluarga. Xiaoro. Kalian akan hidup bahagia dengan Hao nanti. Saya sudah semakin tua. Sudah tua jadi kikuk mengerjakan sesuatu. Tak mau merepotkan kalian. Saya tidak akan pulang bersama kalian. Beberapa hari lagi saya akan pulang ke desa. Masih diam saja, kamu yang mengusir Tante Su dari rumah. Kamu harus bertanggung jawab memulangkannya. Kalau hari ini tidak bisa bawa dia pulang, jangan harap pulang ke rumah. Tapi, istri. Siapa istrimu? Sapi perah besar saja tidak bisa pegang. Aku sungguh buta menikahi. Cepat pergi. Tante Su, pulanglah dengan saya. Buat apa ikutmu pulang? Ikutmu pulang. Lanjutkan memperlakukan ibumu sebagai babu. Ju Hao, kau tega menelanjangi hati nuranimu? Kau tahu dari mana? Ao.
Kau menyangkal ibu kandung demi masa depanmu. Ibu tidak menyalahkanmu. Sebagai orang tua, melahirkan, membesarkanmu. Berkurban untuk pendidikanmu, tak pernah berharap imbalan. Hanya saja sekarang kau punya hidup sendiri. Memang seharusnya ibu tidak ikut campur. Kalian bisa pulang. Ibu. Ikut la pulang demi cucui. Aku benar-benar sadar sudah salah, kalau hari ini tidak bawa ibu pulang. Xiaoro tidak akan izinkan aku pulang. Ibu. Cucu. Iya, ingatlah cucu ibu yang baik. Tidak mau dia lahir tanpa ayah, bukan? Nyawa seya ada di tonggon ibu. Aku mohon, ibu. Bu, dia sudah tidak mengenalmu lagi. Mereka anggap ibu seperti orang asing. Kenapa ibu mau pulang dengannya? Bu, tinggal saja bersama kami. Kami akan menjamin hidup ibu. Bu. Aku anak kandungmu. Zongo. Keinginan terbesarmu. Hanya melihat Hao menikah dan berkeluarga. Memeluk cucu sendiri. Bagaimana harus memilih sekarang? Au. Maaf. Tansu. Pulang bersama kami. Xiaoro. Tante Su, mari pulang bersama kami. Selama waktu bersama siang dan malam ini. Sudah kuanggap ibu seperti ibuku sendiri. Lihatlah aku masih hamil. Sulit mengganti pengasuh sementara. Oh, benarkah? Asalkan ibu tidak keberatan, tunggu sampai bayinya lahir. Ibu yang akan mengasuhnya. Xiaoro, aku akan pulang bersamamu. Bu. Dao Sheng, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Lebih baik aku temani Xiaoro. Ingin melihat anakku lahir dengan selamat. Bu, apa ibu lelah di luar juga? Pulanglah bersama kami. Hehehe. Kenapa tadi menghentikanku? Ibu tidak kembali ke keluarga Tang untuk Ju Hao, tapi untuk calon bayi mereka. Kasihan orang tua selalu mengkhawatirkan anaknya. Jika Tang Ro mau memperlakukan ibu. Xiaoro. Seiya s'engagea à m'embli Lyon Tingyok, un tuk bayi Seiya. Silakan ambil jika tidak keberatan. Tante Su, tidak usah sungkan. Tenang, uangnya pasti bersih. Saya cari uang dari mengumpulkan botol dan rongsokan. Baiklah, saya terima niat baik. Tante Su, kebetulan Anda sudah selesai. Saya ada wawancara kerja nanti. Apa Anda mau ikut? Boleh ikut tidak? Saya kan perempuan tua. Apa aku akan mempermalukanmu? Sudahlah. Seiya tidak ikut. Kamu mau pergi ya sudah pergi. Basa-basi saja. Baiklah, saya ganti baju dulu. Ngapain repot-repot begini? Dari kampung. Pakai emas sekarung pun tetap kelihatan kampungan. Ah, tidak perlu. Su, wawancara hari ini. Sengaja kami siapkan untuk Anda. Baju yang Anda pakai sekarang. Sangat cocok dengan tema kita. Harus bicara juga? Seiya tidak berpendidikan. Tidak tahu harus ngomong apa. Sebentar saja tidak apa. Ikuti saja arahan saya. Ceritakan keadaanmu yang menyedihkan. Tante Su, jangan khawatir. Kali ini Anda hanya perlu berperilaku baik. Saya akan beri bonus. Sepeten. Wartawan sudah menunggu di luar. Hasil perusahaan kali ini tergantung pada Anda. Ayo, kita pergi. Wartawan. Zebenta. Kenapa banyak sekali orang di sini? Ini ibu lumpuh anak serigala tak tahu budi. Tante. Katanya kau diusir anak kandungmu sendiri. Bahkan sampai kakimu patah. Yang menampungmu malah Nona Tang dan Tuan Ju. Benarkah kabar ini? Lihat APA. Cepat jawab. Tante Su, saya sedang memperjuangkan keadilan untukmu. Kau tahu harus jawab apa? Benar. Seiya dit en Pintuan Ju dan Nona Tang. Saya sangat berterima kasih. Bagaimana keadaan anakmu sekarang? Kenapa anakmu tega meninggalkanmu? Selama bertahun-tahun, sudahkah kau jalankan kewajiban sebagai ibu? Sekarang ditampung keluarga Tang. Tinggal di rumah mewah seperti ini. Apa tak ingin kembali ke desa? Mau menetap di sini selamanya? Ao, Seiya. Saya bingung jawab wartawan. Itu berlebihan, katanya kaki saya. Tante Su, banyak orang di sini. Jangan bicara sembarangan.
Semua Arab tenant. Arab diam sebentar. Tante Su selama ini diperlakukan semena-mena oleh anaknya, sampai kaki patah. Saya tak tega melihatnya. Makanya saya menampung Tante Su. Saya berjanji, meski grup Tang bukan perusahaan besar, tapi selama saya masih bisa makan, Mama Su tak akan kelaparan. Tuan Ju dan Nona Tang. Sungguh pasangan yang serasi. Panutan kita semua. Tuan Ju benar-benar dermawan. Konon perusahaan Anda mau IPO. Di momen penting ini, jangan lupa suarakan nasib perempuan desa tertindas. Saya ingin dapat saham grup Tang gratis. Semoga Tuan Ju. Teruskan semangat pejelai rakyat Kessel. Tante Xu, sekarang era internet. Masih banyak lansia tertindas seperti Anda. Kami siap membantu. Mari lawan bersama anak durhaka. Bisakah hubungi anakmu langsung? Ajak dia kembali ke jalan yang benar. Rekan wartawan, pertanyaan ini. Saya setuju. Wartawan bodoh ini sudah terperdaya. Perusahaan baru kirim kabar. Profit sudah capai 5 juta lebih. Kalau Mama Su menelepon sekarang, pasti lebih banyak lagi yang akan mendukung. Sayang, jangan telepon. Saya mau. Hadirin sekalian. Xiaoro. Seya Anjin Ubanji Anak Seya. Seya Tak Berarap Diaber Buabek. Kukup Pangil Seya Ibu. Sudah 5 tahun. Dia tak pernah panggil ibu di depan. Tante Su, banyak orang di sini, jangan ngawur. Tante Su, percayalah pada kami. Kami pasti bantu dapatkan keadilan. Budaya berbakti sudah ada sejak dulu. Kalau anakmu durhaka, mari lawan bersama. Ya, dipimpin Tuan Ju Hao. Pimpin kita lawan anak durhaka. Mama, kejar aku. Tante Su, cepat telepon. Seya Sanggarindu Anak Seya. Memanggil saya ibu secara terbuka. 5 tahun. Maafkan saya, anak saya sedang bekerja. Saat ini tidak nyaman untuk mengangkat telepon. Dia juga tidak sepenuhnya salah. Dia punya alasan sendiri. Tante Su, apakah Anda punya kekhawatiran? Khawatir tentang anak atau tak ingin dipanggil ibu? Tak masalah jika dia tak memanggilku ibu. Saya hanya seorang cacat. Keluar rumah hanya akan mempermalukannya. Saya mengerti dia. Saya sama sekali tidak membencinya. Saya mohon, jangan persulit dia lagi. Ibu Su, lihat. Sekarang saatnya menunjukkan antusias. Percepat kesempatan yang ada. Ceritakan kebaikan saya dan Hao padamu. Bantu promosikan perusahaan kami lebih luas. Tante Xu. Karena Anda tak ingin kami temui anak Anda, bisakah sebutkan nama anak Anda? Kami semua ingin mewawancarainya langsung. Nama tidak diperlukan. Bagaimanapun ini privasi pribadi. Ibu Su tak ingin menyebutkannya sekarang. Jangan dipersulit. Saya sudah menasihatinya. Akan saya ungkap lain waktu. Untuk hari ini cukup sampai sini. Kita pergi sekarang. Ju Hao, ada masalah apa lagi? Saat wartawan sedang antusias. Ini momen tepat promosikan perusahaan. Kamu malah mengusir mereka. Bukankah usaha kita sia-sia? Tidak sayang, jangan khawatir. Ini baru wawancara berita pertama. Jika langsung promosikan perusahaan, mereka tak akan menginvestasikan dana. Membeli saham kita. Mereka hanya manjar kentunggang. Mangene si mata putih seraka. Mereka bisa lebih kejam ke orang tua. Kita harus bertahap. Santai saja. Masih ada kesempatan nanti. Percayalah, perusahaan kita pasti akan go public. Lebih baik buktikan janjimu. Apa masalahmu sebenarnya? Bukankah saya sudah bilang jangan bicara sembarangan? Anda yang menelepon. Bukan hanya saya yang hancur. Anda juga harus keluar dari villa ini. Lupakan untuk kali ini. Jangan panggil saya saat kunjungan berikutnya. Jangan sebut nama saya. Saya Tien Ju yang menampung bukan anakmu. Ingat baik-baik. Hao, uang begitu penting bagimu. Demi uang. Apa kau tak mau mengakui ibumu? Apa yang kau tahu? Tanpa uang, tak ada istri. Tanpa istri, tak ada dukungan keluarga. Lalu saya tak punya apa-apa. Saya tak ingin kembali ke desa bersama. Tinggal di kandang babi kotor itu. Oh. Tapi ayahmu tak akan pernah keluar. Seumur hidup tak pernah ke kota besar. Sejak dia menikah, kau tak pernah lagi ziarah. Bawa istrimu menjenguk ayahmu, kumohon.
Saya tak kenal daerah terbelakang itu. Untuk apa kembali? Sayang, ada kabar baik. Ada Gugup. Ada apa? Ini laporan keuangan perusahaan kita. Hanya karena wawancara dengan Su Ma, perusahaan kita langsung dapat 5 juta. Kita dapat untung besar. Bahkan sekarang headline halaman depan tentang keluarga Tang. Lihat sekarang, IPO keluarga Tang pasti terjadi. Tensu, berhenti ngepel. Kamu, siapkan dulu. Manfaatkan momentum. Ayo buat lebih banyak wawancara. Tapi Xiaoro dan reporter itu terlalu berlebihan. Kakiku tak ada hubungannya dengan anak. Diamant fitna. Tak apa takut, selama bisa dapat uang untuk keluarga Tang. Korbankan dia, itu kehormatannya. Kasih dia kompensasi. Su Ma hanya karena diwawancarai perusahaan untung 5 juta lebih. Lebih cepat dari bisnis apapun. Lain kali wawancara katakan situasimu semakin parah. Akut. Tak apa takut? Baik, asal bisa bantu, aku lakukan. Sayang, akhirnya ketemu kunci traffic. Rejeki besar ini akhirnya giliran kita. Suaramu kecilin. Nenek tua itu belum pergi jauh. Lihat, kalian sudah kaya. Bisa pinjam 600. Tante Su, bicara apa ini? Kalau bukan karena kami, sekarang pasti masih mengumpulkan tai di desa. Villa mewah ini kami kasih gratis. Biarmu nggak susah makan pakai. Nggak mau balas budi sudah biasa. Tapi berani-beraninya minjam uang. Tante Su sudah sepuh begini. Uangmu mau dipakai buat apa? Uang kami lebih bermakna. Agar mahar anakku cukup. Aku pinjam 650.000 dari rentenir. Kota itu. Kita harus jaga kepercayaan. Anakmu serigala putih itu, mau nikah pakai uang apa? Dazar. Xiaoro, Kumon. Tolong aku. Atas semua yang sudah kulakukan. Akan kukerja lebih keras lagi. Bisa saja kami pinjami uang. Tapi harus setujui syarat kami. Saillant. Ini 650.000. Nenek tua ini. Harus tanda tangani kontrak. Selesai. Kontrak macam apa ini? Kartu ini isi 650.000. Mulai sekarang, semua penghasilanmu untuk kami. Singkatnya, kau pegawai perusahaan kami. Kerjakan semua perintah kami. 650.000. Kau keterlaluan. Zhu Hao terkejut. Dia tega memanfaatkan ibu kandungnya sendiri. Menjar kentongan, makan uang haram. Kukura Zhu Hao sedar terset. Ternyata dia malah membantu tiran. Gunakan ibunya sendiri sebagai alat cari uang. Ibu sudah bagaimana bisa melawannya? Tuan Chen, lihat. Maukah kita ekspos perbuatan memuakkan keluarga Tang? Buka ke publik? Tidak. Besok ulang tahun ibuku. Aku akan jemput sendiri. Kirim ini ke keluarga Tang. Pastikan mereka hadir. Mereka suka ciptakan opini publik. Untuk keuntungan sendiri, besok kita buka kedok mereka. Sayang, apa kita keterlaluan? Dia tega perlakukan ibunya sendiri. Kasih makan sampah di rumah. Masih berpura-pura jadi orang baik. Merekalah yang keterlaluan. Ini Zhu Hao. Ibu, aku atur wawancara besok. Tapi ada yang mau tanya hubungan kita. Ibu harus diam saja. Jean Gamberi, t'as eu siapa-siapa. Ingat ya. Baik, aku paham. Sayang, Tensu. Batal seminar besok. Ada masalah besar. Ada. Besok pesta ulang tahun Ibu Pak Chen. Surat undangan dikirim langsung oleh Pak Chen, mengundang kita untuk hadir. Apa ini undangan tulisan tangan asli Pak Chen? Ya. Aku tidak menyangka. Keluarga Tang bisa ikut acara mewah seperti ini. Sayang. Sayangnya ayahmu sedang dirawat, tidak bisa datang. Sayang juga ya. Acara seperti dulu. Harus keluar berapa uang dan cari berapa orang, bahkan tidak dapat kursi di sana. Ya ampun, sekarang Pak Chen sendiri antar undangan ke rumah. Istri, keluarga Tang sekarang juga terpandang. Benar, pesta ulang tahun Dao Sheng. Dia baik sekali. Takut aku tidak datang. Undangan sudah sampai ke keluarga Tang. Kenapa semangat sekali? Sepertinya ada hubungannya denganmu. Ini kehormatan keluarga Tang. Iya. Nona Tang, aku akan siapkan buah-buahan. Bisa dimakan di perjalanan besok. Pesta ulang tahun. Di pinggir kota. Sulit dicari di sana. Anggap kamu punya sedikit pandangan. Aku cuma pakai baju ini ke acara.
Apa tidak mempermalukan Hao dan Dao Sheng? Tidak. Tidak ingin membebani anakku. Lebih baik jahit baju lamaku. Besok setelah aku ke sana, aku akan mengintip dari sudut. Sudahlah. Ibu, ngapain? Ayo pergi. Ah, sebentar, aku ganti baju dulu. Agak lama. Ini dia. Tante Shu, sebaiknya nyikat. Apa? Kamu tidak serius mau kembali menyikat toilet? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya katanya kita akan ke pesta ulang tahun bersama? Jadi aku bersih-bersih. Gaun ini belum pernah dipakai sebelumnya. Dan sepatu ini aku pakai sekali waktu menikah dulu. Masih baru. Tante Su. Ini jamuan lingkaran orang kaya papan atas Jiang. Kamu tidak mau ikut kami kan? Hahaha, dia ikut kami. Hahaha. Bukannya Pak Chen kasih 5 undangan? Persis 5 orang di keluarga kita plus aku. Keluarga kita? Kamu cuma pengasuh di keluarga kami. Pengasuh, mengerti? Kamu anggap diri bagian dari keluarga Tang? Camus Kumaanjing. Harus punya kesadaran sebagai anjing. Inigeri peya anaku dan menantuku. Jadi mereka bisa memberiku kekayaan besar. Agar bisa bawa aku ke jamuan mewah. Tante Su, kalau benar mau ikut, suruh anakmu berusaha keras. Berjuang jadi sebagus menantuku. Undangan ini susah didapat. Ini simbol status. Kami pakai undangan ini untuk tukar kerjasama bernilai jutaan. Apa yang bisa kamu berikan? Sadarlah, bagianmu tidak ada. Tante Su, hari ini ulang tahun Ibu Pak Chen, bukan ulang tahunmu. Ngapain kamu di sini? Pulang dan sikat toilet. Baik, ayo pergi. Putri, silakan masuk ke mobil. Hei, suamiku, wawancara terakhir kita dengan Su. Tingkatkan laba perusahaan minimal 50%. Bagaimana kalau kita atur beberapa acara lagi? Oh, aku lihat. Lebih baik Ibu Su panggil si anak serigala bermata putih untuk diwawancara bersama. Dengan cara ini, reputasi grup Tang pasti makin besar, semakin populer. Hahaha. Tapi saya, Su ini sudah tua, kesehatannya buruk, beberapa wawancara sehari. Dia tidak takkan kuat. Apa hubungannya dengan kita? Betul. Dia tinggal di rumah kita. Dia harus bekerja untuk kita. Lagi pula, kalau bukan karena dia cari uang, saya mau menempang orang camping ini setiap hari. Baik, aku mengerti. Oh, aku paham. Aku lupa kalungku. Itu hadiah ulang tahun spesial. Untuk Ibu Mr. Chen. Cepat, hubungi Su sekarang. Suruh dia bawa segera. Ya, aku paham. Halo Shu. Tante Shu, c'est pas là. Hei, ini dia. Siroba, hal kecil saja tidak becus. Lebih baik mati saja. Untuk APA Kawaida. Xiaoru, Mafkan aku. Sudah, lupakan, biarkan saja dia. Ulang tahun Ibu Mr. Chen lebih penting. Ao. Maukah rayakan ulang tahun orang asing? Tinggalkan ibumu di jalanan. Atiku. Pesta ulang tahun hari ini pasti sukses untuk Ibu. APA, hentikan mobil. APA, bukannya Ibu pergi ke pesta keluarga Tang? Kenapa Ibu di sini? Aku. Ibu, tangan dan tubuhmu masih ada luka. Bagaimana bisa terjadi? Kenapa Ibu terluka begini? Tak apa, aku tak sengaja terjatuh. Hari ini kan ada pesta ulang tahun. Kalian pasti sibuk sekali. Jangan khawatirkan aku. Cepat selesaikan urusan. Ibu, pesta ini untukmu. Tak ada artinya kalau Ibu tidak datang. Apa Ju Hao menyiksamu lagi? Tidak. Ibu, aku akan obati lukamu dulu. Nanti kita pergi bersama.
Ibu, ini cincin yang ibu suka kemarin. Suka dengan kalung pesanan khususku ini? Sepanjang hidupku, aku belum pernah pakai kalung semahal ini. Dan baju ini? Terlalu mewah, tidak cocok dengan... Cocok. Apapun cocok untuk ibu. Percaya, hari ini ibu yang jadi ratu. Ini acara untuk ibu. Ayo. Hello. Baik, mengerti. Bu, Qingyan dan aku harus temui klien dulu. Ibu masuk saja dulu, kami menyusul. Shui, Daosheng. Kalian berdua pergilah kerja. Jangan khawatirkan ibu bisa handle ini. Ya, baiklah. Ayo. Kamu lihat itu? Ini Chen Daosheng, orang terkaya di Great Xia, surat undangan dari T.N. Chen. Sepatah kata dari menantu T.N. Chen ini. Langsung mengirim orang untuk mengantarnya. Aduh, T.N. Ju, Anda jenius bisnis. Sekarang bekerja sama dengan T.N. Chen. Pasti akan cepat masuk daftar orang kaya. Hei, kamu dengar? T.N. Ju tak hanya jago bisnis, tapi juga dermawan, suka beramal. Beberapa waktu lalu dia menyelamatkan ibu difabel. Sudah ada di berita semua. Ini semua sudah seharusnya. Walou qui lui arga attendre Camille ditolong TN. Shen. Tapi kami hanya bagian kecil dari orang kaya. Sempara bos-bos bisa saling membantu ke depannya. Renda Hattie. Sue, kenapa dia di sini? Permisi sebentar. Inika Kei Dupont orang kaya? Sungguh mewah. Kue ini pasti harganya selangit. Bu, bukannya sudah kubilang jangan datang? Kenapa masih ikut-ikutan, menyusup diam-diam? Dari mana dapat gaun ini? Ao. Daosheng Yang Belikan ini. Aku tidak mengikutimu. Daosheng juga yang menjemputku. Apa? Anda salah sangka. Ini semua orang-orang bernilai jutaan dolar. Mereka saja susah ketemu T.N. Chen. Kamu siapa? T.N. Chen sendiri yang menjemputmu. Pergi dari sini. Au. Kenapa semua yang kulakukan tak pernah membuatmu puas? Kau benci karena aku tak bisa menghasilkan uang. Tapi sekarang sudah kubuatkan uang. Kenapa masih saja membenciku? Kesalahan apa yang telah kulakukan? Kau tega melakukan ini padaku. T.N. Zu. Siapakah wanita ini? Belum pernah kulihat di acara T.N. Zu. Dan siapa wanita ini? Saya tak pernah lihat dia di acara penting sebelumnya. Pesta hari ini acara ultah ke-70 Ibu T.N. Chen. Orang tak berkepentingan dilarang masuk. Termasuk bangsawan seperti kami. Ada batasan tentang tamu yang bisa dibawa. Kenapa ada yang bawa nenek-nenek? T.N. Ju. Apa dia dari keluarga Tang? Tidak, dia tak ada hubungan dengan saya. Karena tak ada yang mengaku. Nenek, ada surat undangan? Undangan apa? Saya tidak punya. Tak ada surat undangan. Tak ada rekomendasi bangsawan. Berarti kamu menyusup masuk, makan minum gratis di sini. Security. Tunggu sebentar. Kenapa saya merasa nenek ini taat? Di mana saya pernah melihatnya? Saya ingat sekarang. Ini ibu yang difitnah, yang ada di berita. Ibu dari desa yang ditinggal anak durhaka? Kenapa dia di sini? Kalau ikut kami ke sini, langsung bilang saja. Dasar perempuan tua tak tahu diri, tak bisa mengerti. Suruh tinggal di rumah tidak mau. Harus berbuat onar baru senang ya? Abu-kambu. Saya sungguh diundang Daosheng ke pesta ulang tahun. Ngapain bicara banyak dengan perempuan ini? Pergi dari sini, jangan dekat-dekat kami. Kalau sampai menyakiti Ibu T.N. Chen, jangan libatkan saya, kita belum selesai.
Pergi, pergi, pergi. Lepaskan saya. Nyonya, jangan kasar. Saya benar-benar tidak mengikuti. Saya benar diundang ke pesta ulang tahun. Hao, kamu harus percaya saya. TN Ju, walau dapat dukungan TN Chen. Bahkan proyeknya diinvestasikan TN Chen. Tapi pesta ini khusus untuk Ibu TN Chen. Hal terpenting di pesta ultah adalah bakti anak. Kamu bawa ibu yang punya anak durhaka. Bisa membuat tamu undangan berpikir. Apa kamu mengejek Tidak. Aku sama sekali tak bermaksud tidak menghormati Tien Chen. Siapa wanita ini? Aku pun tak kenal pria ini. Acara jamuan akan segera dimulai. TN Chen mengadakan pesta ulang tahun untuk ibunya. Mengundang elit bisnis dari seluruh dunia. Format jamuan ini sangat unik. Kalian punya 3 menit. Segera bawa pergi nenek tua mati ini. Atau TN Chen pun tak bisa menyelamatkanmu hari ini. Tante Su, dengar yang TN Huang katakan? Quel otak c'est Gérard Bergy. Seluruh keluarga Tang akan hancur karenamu. Cepat pergi. Kupikir aku akan melakukan segalanya untukmu. Takan mangan. Ko akan mange naliku. Kau akan berubah pikiran. Sebagai ganti terus kau peras. Aku diundang ke sini. Kenapa kau membiarkanku pergi? Su, sudah berani memberontak ya? Dengan reputasi yang kami bangun untukmu. Barony-baroninya mengenai kami. Rupanya bukan hanya anaknya serigala tak tahu terima kasih. Ibunya juga serigala tak tahu terima kasih. Putriku dan menantu bisa mengangkatmu dengan 1 tangan. Dan menginjakmu dengan 1 kaki. Jangan pamer kekuatan di hadapanku. Benar, anak makam APA punya ibu makam APA. Pantas anakmu tak mau mengurusmu. Kau sendiri vampir yang menempel pada orang. Apa itu? Mengandalkan kebaikan TN Ju. Kau sendiri sudah dapat banyak uang. Kau beli gun mewah begini. Pantas saja kakamu pinkang dan tak ada anak yang urus. Pergi dari sini. Pergi, 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 pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Pergilah. Ya, aku ibu yang miskin, tapi aku bertindak dengan hati nurani bersih. Aku bertanya apa aku bersalah pada Aku bukan serigala bermata putih. Bukan serigala bermata putih. Apa kau layak bagi leluhurmu? Jika ingin jadi layak untukku, pergi dari sini sekarang. Aku layak untukmu. Apa semua yang kulakukan belum cukup? Awalnya. Cukup? Nenek tua, kita semua di sini pebisnis penting. Ini acara jamuan mewah. Aku tak mau dengar omelanmu. Tuan Su, aku hormati Anda. Tapi hari ini wilayah Tuan Chen. Jika keluarga Tang tak mengusirnya, bersiaplah. Aku usir semua staf kalian. Tuan Luo, Tuan Wang. Beri aku waktu. Akan ku selesaikan. Su Cui. Kau tahu perjalananku sulit, betapa menderita, seberapa banyak aku menderita, mengapa kau harus di sini, mengapa kau hancurkan semuanya, orang terkaya buat pesta ulang tahun ibu. Apa urusanmu? Hanya 1 kata ditolak, bangsa. Aku mohon. Demi kebaikanku. Demi Xiaoru. Demi anak-anak kita. Bisa kau pergi? Ngobrol lama dengan perempuan hina, pergi dari sini. Le Pascan. Jangan sentuh aku. Berani hancurkan keluarga Tak. Aku hancurkanmu dulu. Nenek, ku cabut mulutmu. Kau aniaya aku begini. Kau akan menyesal. Hentikan. Ini bukan seperti dulu. Tuan Chen bayar mahal. Kalung khusus untuk ibunya? Apa urusanmu? Kau curi. Aku tidak mencurinya. Ini yang dia berikan padaku. Kenapa kalian merampokku? Jangan pamer emas di wajah. Ini aja Tuan Chen, un tukibunya. Kapan ini jadi milikmu? Bangkai tua, bukan cuma serigala mata putih, tapi juga pencuri. Hu, kau tahu apa yang kau lakukan? Kau mencoba membunuhku. Cepat kembalikan kalungnya. Lalu sujuman ta maaf ke Tuan Chen. Usaha sampai dia memaafkan. Kenapa tak percaya padaku? Hanya karena aku miskin. Aku layak difitnah kalian? Aku pantas menerimanya selamanya. Apa aku tak pantas dapat hal baik di matamu? Namamu tak pantas sebut Daoshe. Kamu pelacur. Kau pikir kau ibu kandungnya? Kalau dulu dia tak memukulmu. Dengan statusmu, kau takkan bertemu dia lagi. Tuan Chen Seroba. Kau mengandalkan ini. Mau hidup bergantung padanya selamanya? Kau bilang diutus Tuan Chen.
Sekarang Tuan Chen di mana? Kurasa itu alasanmu saja. Saat kau sampai di pintu, dia terima telepon dan urus sesuatu. Tunggu saja dia datang. Alam akan tunjukkan kebenaran. Masih belum sadar. Siapa yang tak tahu? Tuan Chen dermawan terkenal. Kau curi kalung ibunya. Saat Tuan Chen datang, kami semua harus minta maaf. Serahkan kalungnya. Tak tahu terima kasih. Aku usir kau sendiri. Au, perhatikan baik kalung ini. Ini dari mall. Jariku terjepit. Dao Sheng Beli dan Bua Jadi Kalung. Ini untukku. Ini seperti Bekas Simpson. Meski harus Tuan Chen, dia di rumah kami terus. Tak ada kesempatan hubungi Tuan Chen. Pasti dia yang mencuri. Awalnya Dao Sheng jemput aku tinggal bersama. Kau maksa aku kembali. Sekarang kau berbalik muka? Kau anggap aku barang. À la Pilion. Aku kembali saat diperlukan. T'accusa, le Pascan accu. Ao. Kau berani memukulku? Ton parent qui rit. Ton parent canon. Langit ada mata, bumi ada telinga. Tak takut karma menghantammu? Apa yang terjadi padaku? Semua yang kumiliki ini hasil kemampuanku. Qu'en t'as-tu comme? Sampai saat ini, kau tetap tak mau mengalah. Dari mana asal semua yang kau punya? Masih juga tak sadar? APA maksudna? Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia berani mencuri kalung Tuan Chen. Ucapannya tak bisa dipercaya. Aku akan ambil kembali kalungnya. Banyak orang penting sedang memperhatikan. Tak bisa dibiarkan terus begini. Apa Yang ko lakukan? Kau tak mau mendengar nasihat. Jangan salahkan aku jadi kejam. Apapun hubunganmu dengan Tuan Chen, kau curi kalungnya, harus dikembalikan. Akan tu entarkan que Tuan Chen un tuk mangaku. Aduh. Kalungku, kalungku. Hancur. Sudah tamat. Ini pesanan khusus Tuan Chen sendiri. Seluruh dunia begini adanya. Rusak. Bukan urusanku. Si nenek Dia. Aku tak kenal wanita tua ini. Dia yang hancurkan kalung itu. Kan? Iya, ini tak ada kaitannya dengan keluarga tak. Kami tidak melakukannya. Apa kalian semua lihat? Jika Tuan Chen mau menyalahkan, semua harus membela kami. Kebaikan kecil harus dibalas berlipat. Dan mahasiswa yang kubina susah payah. Malah menghancurkan harga diriku. Kampungan. Kalian menjijikkan. Pesta meriah yang indah. Kalian merusak suasana. Orang seperti kalian tak pantas ada di pesta ini. Sekarang harta berharga pun rusak. Pesta sebentar lagi dimulai. Aku usul sesuatu. Suruh wanita tua berlutut di pintu ballroom. Minta maaf. Benar, Ibu Tuan Chen jarang muncul publik. Baru kali ini buka kado ulang tahun. Tapi malah jadi berantakan. Dia pasti marah. Suruh wanita tua itu berlutut minta maaf. Masih diam saja? Ikut dia sekarang. Suruh dia berlutut di pintu ballroom. Tunggu kedatangan Nyonya Chen. Baik. Kau yang undang masalah ini. Jangan salahkan aku. Berlututlah. Zhu Hao, tak. Ayah dan ibu selalu punya harapan besar padamu sejak kecil. Kamu yang pertama di desa ini masuk perguruan tinggi. Seluruh warga desa menaruh harapan besar padamu. Ayahmu bahkan tak peduli nyawanya sendiri. Asalkan kamu bisa sukses. Tapi lihat apa yang sudah kamu perbuat. Ibu jual barang dan kerja kasar demi biayaimu kuliah. Mimpi ibu cuma ingin kamu membanggakan leluhur. Ibu sudah bekerja keras seumur hidup. Kenapa ibu bisa memelihara anak tak tahu diri? APA. Bukankah dia pembantu yang kalian sewa? APA yang dia katakan benar? Zhu Hao dari awal sampai akhir. Kamu bohong pada Xia Oro? Bukan, ibu harus percaya padaku. Bibichou, Tolongé Lascan. Katakan Yang Sebenarnya. Demi aku. Aku bukan Bibisu. Nak, aku ini ibumu. Apa kamu mau ibu mati di depanmu? Maukah kamu mengakuiku? Bibisu, ada apa ini sebenarnya?
Selama ini, ibu cuma mau kalian hidup bahagia. Tak pernah minta kalian berbakti. Atau merawat ibu. Tapi perbuatan kalian, Harry ini keter laluan. Sebut ibu sebagai pencuri? Sur ibu keluar dan bersuju? Daos Heng. Dia bukan anak kandungku. Aku cuma menolongnya 10 tahun lalu. Dia ingat kebaikan itu sampai sekarang. Memperlakukan aku seperti ibu kandung. Kenapa Peration Yang orang berikan padaku? Harus kalian rampas? Apa hati? Jadi serigala berbulu domba itu adalah kamu? Pantasan kau mati-matian mengusir Tante Su keluar. Kau takut jati dirimu terbongkar ya? Zhu Hao, apa kau masih punya hati nurani? Istri, aku mohon. Kamu harus percaya padaku. Istri, aku cuma takut dia akan bergantung padaku. Istri, aku juga takut kamu anggap aku orang kampungan. Tapi cintaku padamu tulus adanya. Bisa maafkan aku, istri? Kumohon. Aku sudah tinggal di keluarga Tangmu selama ini. Kapan aku pernah makan minum gratis? Semua kerjaku bukanlah pekerjanina. Makan malam cuma bisa nasi putih saja. Mana mungkin aku mengincar hartamu? Kau tega memfitnahku seperti ini. Pantazan. Pantazan Joao. Pergi sana, mas kawin aja harus dicicil lama-lama. Pantasan selama ini. Kokuma me manfaatkan kekayaan keluarga Tangku. Rupanya kau sampah masyarakat belaka. Ibu, kau harus percaya padaku. Ibu, dari awal sampai akhir. Hanya kau satu-satunya ibu di hatiku. Aku tak pernah anggap Sucui sebagai ibu kan. Joao. 20 tahun membesarkanmu sejak kecil. Apa pernah aku perlakukanmu buruk? Mana tega kau ucapkan kata-kata ini? Pergi sana. Orang tua lain belikan rumah mobil untuk anaknya. Bisa jalan-jalan ke luar negeri. Lalu aku, makan telur saja harus mikir berkali-kali. Punya ibu sepertimu adalah aib terbesar. Kalau kotak mangakwiku. Maka keluarlah dari sini. Ini pesta ulang tahun yang Dao Sheng adakan untukku. Aku tak ingin melihatmu. Apa? Ini kan acara yang TN Chen selenggarakan. Mana mungkin? Orang sekelas TN Chen. Mana mungkin punya ibu miskin begitu? Karena kalian merendahkan orang. Menganggap hina orang miskin dari desa. Akan ku telepon Dao Sheng untuk membuktikan. Benarkah Su Cui ibu kandung TN Chen? Ibu dari orang terkaya keluarga Chen. Mas kawin saja harus Ini Zhu Yi. Apa ini pesta ulang tahun Ibu Emerchen dan mengundang orang-orang penting ke sini? Yo Yi penjahat kejam yang main di dua sisi. Jialinta Derek. Orang yang kami kaum terpandang pun tak mau macam-macam. Kenapa dia datang? Tuanzhou. Hari ini pesta ulang tahun Ibu Emerchen. Jika tamu, silakan duduk dulu di sebelah. Tunggu kami selesaikan urusan Kessel ini dulu. Nanti kita ngobrol lagi. SSSD. Aku bukan datang untuk makan malam. Oh. Aku datang untuk dia. Cari aku, ibu. Jangan sentuh aku. Sialan. Tuan Zhu. Kalau cari Zhu Hao, itu urusan kalian. Jangan libatkan kami. Tuan Wu. Kita kenal? Aku tidak tahu. Tapi ibumu punya utang 650.000 di perusahaan kami. Dia belum melunasi. Maka aku datang ke kamu. Apa? Bos ini. Bukannya 650.000 sudah sejak kembalikan? Itu baru pokoknya. Bunganya belum dibayar. Berapa bunganya? Tidak banyak. 5 juta. Tuan Wu. Tidak. Uang ini, bukan aku yang pinjam. Siapa yang minjam? Ya minta ke dia. Diayong Pinjam. Diayong Bayar. Hao. Jangan panggil aku. Mulai hari ini, aku putus hubungan ibu anak dengan mulai sekarang. Lakukan untuk kebaikanmu sendiri. Ini benar-benar memalukan. Hahaha. Zhu Hao ini benar-benar tidak berguna. Pertama demi ketenaran dan harta. Ibunya jadi asisten rumah tangga di rumah sendiri dan tak mau ketemu. Sekarang malah lebih kejam. Hanya karena utang kecil. Langsung putuskan hubungan keluarga. Orang seperti ini tak akan pernah sukses. Tanpa tanggung jawab, tak punya kemampuan. Aku tak paham kenapa Tuan Chen dulu menyukainya. Bahkan minta kerja sama proyek. Shukui, jangan salahkan aku kejam. Aku punya anak untuk dinafkah. Ada keluarga besar yang harus kuhidup. Tak ada uang bayar utangmu. Au. Aku tak mau kau bantu sedikit pun. Juga tak mau kau kembalikan uang ini untukku. Tak perlu hindari aku seperti ular berbisa. Jadi, mau mengingkari?
Mulai hari ini sudah ditandatangani. Kita putu Ubengang Keluarga. Bos Ju, sudah kutemukan orang yang kembalikan uang. Hari ini aku juga harus ke ultah Ibu Tuan Chen. Tunggu sampai pesta selesai. Akan kuantar sendiri Su ke perusahaanmu. Que sais-tu, Ju? Tak kusangka akan menderita seumur hidup. Anak yang kubesarkan seumur hidup. Kini selain semua utang ini, tak ada lagi yang tersisa. Katanya punya anak bisa jamin masa tua. Punya anak agar masa tua terjamin. Pergi ke neraka. Ngomong apaan? Kalau nggak mau bayar utang. Nenek tua. Jangan ngeyel di sini. Lihat diri. Sekarang anakmu kabur. Rumahmu hilang. Kamu sudah nggak punya apa-apa. Mau bayar pakai apa? Utangku ke kamu sudah lunas. Aku berutang 650.000. Sekarang malam minta 5 juta. Anda melanggar hukum. Bicara soal hukum sama gue, tante tua ini punya banyak orang di sini. Ada yang berani bela kamu? Kontraknya sudah jelas. Gue yang minjamin uang. Bunganya kelewat tinggi? Gue nggak maksa kamu pinjam. Karena aku miskin. Aku baru masuk ke ruang jamuan. Kalian semua menghina aku. Sini. Hanya karena dia kaya. Acara ulang tahun kacau. Kamu diam saja. Kenapa pada bisu? Inikah orang kota elit kalian? Wanita Hila Jangon Baikan Ribbit. Kalau berutang ke Pak Yo, cepat bayar. Sudah tua masih jadi bajingan. Mimang Pantes. Nggak bayar utang ya sudah. Zhu Hao Bukin. Surat putus hubunganmu nggak ada artinya. Tapi kalau kamu banting dia hari ini. Beri Tiga Sangkem. Utangmu lunas. Gue nggak ganggu lagi. Bisa kerja di bawah gue. Hahaha. Pak Zhu. Kenapa nggak mau? Baik. Terima kasih Pak Yo kasih kesempatan. Le Pascan Aku. Kamu mau jadi anak durhaka? Binatang Taktau Terimakazi. Anakmu durhaka. Akan berbakti di Kei du Panlin. Kalau berani surah dia berlutut. Gue jamin semua yang terlibat. Kalau kau berani suruh dia berlutut hari ini, aku pastikan semua yang terlibat denganmu tak akan keluar dari ruangan ini. Ebio. Dao Sheng. Tuan Shen. Tuan Shen. Tuan Shen. Biar saya jelaskan. Nenek tua inilah yang mencuri kalung ibumu dan meminjam uang atas namamu di mana-mana. Kau telai? Tak dengar bagaimana aku memanggilnya? Benarkah Nyonya Su Ibu Gandang Tuan Chen? Itu tidak benar. Saya tumbuh besar tanpa saudara kandung. Mungkinkah? Kakak makan pelan-pelan. Habis makan, aku akan minta ibu buatkan. Terima kasih, aku harus sukses nak. Kembali membalas budak kalian berdua. Tepat sekali. Akulah bocah kecil yang dulu diselamatkan ibu dari pedagang manusia. Ebio. Lihat saja. Hari ini ibu tak perlu khawatir apapun. Putra Mayang akan menegakkan keadilan untuk ibu. Dangarkan Pangelazan Seya, Tuan Shen. Kau pikir bisa dapat proyek perusahaan kami? Apa kemampuannya hebat? Tuan Chen, saya salah. Kau pikir bisa menikahi Tangro? Karena kau tampan? Jawab. Untuk menyekolahkan, ibu rela jual darah demi uang. Memungut sisa sayur orang untuk dimakan. Dia ingin kau menikahi seorang istri. Menjual rumahnya. Tapi bagaimana balasanmu? Semua yang bersikap kasar pada ibuku. Simiwa berlutut untukku. Aduh. Tuan Chen, saya benar-benar tak tahu. Saya tak tahu Nyonya Su adalah ibunda Anda? Ya, semua gara-gara Tangro, si Jalang Bao. Dia yang memaksa saya bersikap kasar. Tuan Chen, maafkanlah saya. Tuan Chen, saya minta maaf. Maafkan kami, biarkan kami pergi. Ini semua kesalahan Tangro.
Keluarga Tanglah yang mulai duluan. Ah. Tuan Shen Shen. Sebenarnya kalau dipikir, kita masih keluarga. Mohon kasihanilah kami. Zhonggan Salakang kami. Tuan Chen, saya istri Hao. Saya tak tahu dia ibu Anda. Saya sedang hamil, lihatlah. Saya tak perlu berlutut dulu. Karena kamu hamil. Ku beri keringanan beberapa kali. Biarkan ibu merawatmu. Tapi malah semakin menjadi-jadi. Kalau tak mau berlutut sekarang, keluarga Tang akan kuhancurkan. Cepat. Qingjian. Coba nasihati Dao Sheng. Banyak orang kaya dan berkuasa. Tak perlu lawan mereka untukku. Tenang Bu, selama bisa bela ibu. Bahkan jika harus lawan dunia. Uang hilang bisa dicari lagi. Tapi jika ibu tiada, takkan bisa kembali selamanya. Bukalah matamu lebar-lebar. Ini ibuku, ibu kandungku. Siapa berani hina dia lagi? Meski harus bangkrut. Akan kutentat balas. Ya. Siapa lagi yang berani hina ibu? Hahaha hei. Chen. Aku tidak tahu faktanya. Masa salahkan aku? Aku tak tahu nyonya su ibumu. Uang ini tidak ku mau lagi. Aku tidak mau lagi. Tidak. Tidak, itu tidak benar. Utang pokokku cuma 650.000. Sudah kulunasi semuanya. Tapi Banganya diminta 5 juta. Aku benar-benar tak sanggup bayar segitu. Rentenir memang tak pernah tulus. Ibuku sudah bayar lunas pokoknya, tapi bunganya berlipat-lipat dari pokok. Makanya kalian jadi rentenir? Chen Daosheng. Beraninya kau pukul aku. Kita semua orang penting di Shanghai. Percaya tidak? Kuhancurkan perusahaanmu? Bankrupt. Kau surah ibuku berlutut, menyuruhnya bersujud, menyiksa banyak orang tak bersalah. Kuyakin kau sudah bangkrut. Atau kusumpah bukan manusia. Hanya kau. Gulung tikar perusahaan Zoe dalam 3 menit. Wahahaha, Chen Daosheng. Aku ingin perusahaanku bangkrut. Kau tahu siapa di belakangku? Kau. Halo. Tuan Zhou, bahaya. Grup Chen serang perusahaan kita. Usaha pinjaman kita collapse. Wahahaha. Chen. Empunilah aku. Jangan hancurkan perusahaanku. Aku masih butuh penghasilan. Aku salah. Maafkan kali ini. Hey. Nyonya Su, kalian. Tolong lepaskan aku. Aku tergila-gila uang. Hey, lepaskan aku. Maafkan aku. Berapa orang sudah kau rugikan? Ini dia. Aku tak mau lihatmu lagi. Tidak dengar ibu suruh pergi? Menghilang dalam 3 detik. Kulung. Ibu. Bakti pada orang tua adalah yang utama. Berikan aku kesempatan ini. Biarkan aku berbakti pada... Anak baik. Ini salah ibu. Ibu membuatmu takut. Ibu tak perlu ikutmu untuk hidup baik. Cukup melihatmu bahagia. Serahkan sisa hidupmu pada kami. Aku tidak lapar. Hao makan, Hao sedang tumbuh. Ao, Lia Yang Ibu bawa. Permen susu. Ibu minta paman Wang tetangga membelikannya. Ibu, kumohon, Ibu, aku tak akan ulangi lagi. Ibu harus maafkan aku. Pergi. Berapa kali ibu memberimu kesempatan? Jangan berpura-pura baik. Ibu, aku kecanduan. Aku mohon. Ibu, aku tak akan begini lagi.
Aku malu mereka tahu aku dari desa. Karena itu aku berbohong. Ibu, aku memohon. Aku tak akan mengulanginya. Bisakah ibu maafkan aku? Tadi sejati bukan si kata. Terdapat dalam hal-hal kecil sehari-hari. Setiap hari kau makan enak, tapi ibu hanya makan sayur sederhana. Kau masih mau ibu memaafkanmu? Tidak lagi, ibu. Tidak lagi. Aku tak akan biarkan ibu menderita lagi. Ibu, aku akan menghormatimu. Bisakah ibu maafkan aku? Saat kau menjemputku dulu. Hanya karena aku masih berguna. Bisa membuatmu untuk. Aku tak berguna. La Luc au buant à cul. Nak. Kau sudah dewasa. Kau bertanggung jawab atas perbuatanmu. Telfin. Ayo pulang ke rumah. Oak. Pulang. Aku anakmu. Ibu, jangan tinggalkan aku. Lihat apa yang kau lakukan. Kau hancurkan segalanya di keluarga Tang kita. Aku tahu salah. Aku benar-benar sadar kesalahan. Apa gunanya bicara banyak sekarang? Walau keluarga Tang meremehkan orang miskin dari desa. Tapi aku tak meremehkan serigala bermata putih. Pulang dan bersiaplah. Ceraikan putriku. Tidak. Aku sungguh mencintai Xiaoro. Aku pasti akan berubah nanti. Kalau dari awal kau jujur padaku. Masih ada kesempatan. Karena aku tulus padamu. Tak masalah kau dari desa. Tapi kau tak berbeda pada ibu kandungmu. Bagaimana bisa kau baik padaku? Bagaimana membuatku percaya? Sebelum belajar melakukan sesuatu. Belajar jadi manusia dulu. Kapan kau belajar jadi manusia? Kau datang lagi padaku. Pergi sana kau. Benar-benar menjijikan. Kau anak yang tak layak. Ibu. Ibu suka masakanku? Nak. Arionganda, bukan? Membuat banyak masakan enak. Bu, bukankah ibu selalu ingin jadi nenek? Keinginan ibu terkabul. Aku akan menjadi nenek. Kalau tak percaya, lihatlah. Ibu, selamat menjadi nenek. Ibu. Selamat ulang tahun. Anak durhakamu telah kembali. Bu, dia benar-benar berubah akhir-akhir ini. Tahun ini juga banyak berkontribusi ke masyarakat. Baik. Kembali itu bagus. Keluarga kita harus bersatu kembali.